3331. Setelah lulus audit dengan mudah, Luming mendapat batu siing besar yang digunakan untuk mencatat kredit. Misalnya, jika Luming mengajak orang untuk berburu dan membunuh bajak laut StarCraft, dia perlu menggunakan batu bayangan semacam ini untuk merekamnya, lalu menyerahkannya ke Departemen Pesawat Militer. Setelah verifikasi, kredit yang sesuai akan diberikan. Itu sama dengan berburu orang barbar. Berapa banyak pujian, semua mengandalkan catatan batu siing semacam ini, bukan palsu. Setelah semuanya selesai, Luming dan Lan Sang kembali ke tempat tinggal mereka, dan berangkat bersama Qiuyue, Lan Ling, dan orang-orang kuat Kra dan Panglima Perang. Mereka berangkat secara rahasia dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ibu kota suci Taixu jauh dari perbatasan barat. Namun, di ibu kota Taixu, ada lubang cacing yang terhubung. Melalui lubang cacing, mereka sampai ke perbatasan barat dalam waktu singkat. Tujuan kita adalah medan bintang di persimpangan Taixu Sengchao dan orang barbar, wilayah bintang Tianhun. Pertama-tama, kita perlu menemukan planet hidup untuk menetap sebagai fondasi klan. Lan Sangdao, dia mengeluarkan peta dan melihatnya. Ini adalah peta wilayah bintang Tianhun. Itu merekam dengan sangat rinci dan menandai bintang, sungai, dan bahkan beberapa kekuatan kuat kamu. Luming menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, dengan bantuan Lan Sang telah merencanakan beberapa rencana sebelumnya. Jika dia diganti, dia akan pusing. Kemudian, dengan sedikit jari kecerdasan biru, salah satu planet diperbesar dengan cepat. Planet ini, yang disebut bintang Qianlong, ditempati oleh sekelompok bajak laut antar bintang. Lingkungan planet ini sangat bagus. Memiliki udara yang kuat, ini adalah tempat yang baik untuk budidaya. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk digunakan sebagai pijakan di tahap awal. Apa pendapat kamu tentang Luming? Lan Sang bertanya pada Luming. Bintang Qianlong benar-benar nama yang bagus. Hanya planet ini. Luming berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Jalan komersial. Wah. Mereka berubah menjadi lampu pelangi dan terbang menuju wilayah bintang campuran. Mereka adalah sekelompok orang, kultivasi roh biru lemah, dipimpin oleh bisnis biru, kecepatan orang lain sangat menakjubkan, menuju wilayah bintang campuran langit. Melewati bintang-bintang, lebih dari 10 hari kemudian, sebuah bintang besar muncul di depan Luming. Planet ini adalah Qianlong. Sayang sekali planet yang bagus ditempati oleh sekelompok perompak bintang. Di masa depan, mari buat nama di tangan Luming. Sambil tersenyum, Luming melangkah lebih dulu dan terbang menuju bintang Qianlong. Lan Sang dan yang lainnya mengikuti. Siapa? Berhenti. Ini, minuman besar, sekelompok orang muncul, menghentikan Luming dan mereka. Sekelompok orang ini, satu persatu ganas, terbagi menjadi 7 atau 8 ras berbeda, memandang Luming dan mereka dengan cara membunuh. Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke Qianlong Singkul secara diam-diam? Salah satu pria kuat yang memegang pisau cincin besar membuka mulutnya dan menatap Luming dengan penuh peluang pembunuhan. Pada saat yang sama, dia mengacungkan pisau cincin besar sambil bersiul. Siapa kami? Tidak ada salahnya memberitahumu bahwa kami berasal dari Ziarah Taixu. Kami di sini untuk memusnahkanmu. Luming berkata sambil tersenyum. Apa? Beberapa pria berjubah hitam, tampaknya tidak menyangka bahwa Luming akan langsung memberitahu mereka tujuan mereka, sedikit terkejut, dan kemudian meraung, orang-orang Taixu Sengchao akan datang, beri pesan kepada komandan. Segera, seseorang mengeluarkan rune giok transmisi dan mulai mengirimkan suara. Yang lain mengeluarkan sinyal untuk memberitahu perompak bintang lainnya. Tiba-tiba, seluruh bintang Qianlong mulai bergerak, satu persatu kapal perang bintang besar terbang keluar dan bergegas menuju sisi ini. Dalam hal ini, Luming dan mereka tidak bergerak, tidak berhenti sama sekali, memperhatikan suara satu sama lain. Biarkan pihak lain berkomunikasi dan berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Nah, sekarang kami bisa berurusan denganmu. Pada saat ini, Luming berbicara dengan lemah, dan kemudian sebuah batu bayangan besar terbang keluar dan menggantung di atas kepala Luming. Bajak laut bintang ini juga berjasa. Tentunya harus dicatat dan tidak boleh disia-siakan. Kemudian, Luming melangkah keluar dan berjalan ke depan. Nak, kamu ingin mati, saudara, bunuh mereka. Pemimpin itu meraung, mengayunkan pedang cincin besar, dan membunuh Luming. Pria besar ini tidak lemah karena kultivasi 4 kali lipatnya. Bajak laut bintang lainnya, Shenwang satu berat hingga Raja Dewa 4, Raja terlemah, bahkan setengah langkah. Menyentuh. Luming melangkah keluar dari langit, kehampaan bergetar hebat, dan kemudian suara nyanyian naga terdengar di langit. Tiba-tiba, puluhan naga bercakar terbang keluar dan membunuh para perompak.
Tidak baik. Pria besar yang dipimpinnya menjadi pucat dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Seekor naga bercakar 9 menyusulnya. Begitu cakar naga tergores dan robek, pria besar itu terkoyak dan jatuh di tempat. Perompak bintang lainnya lebih lemah dan pada dasarnya tidak memiliki perlawanan. Mereka dibunuh satu persatu. Pergi, bunuh itu. Lu Mingdao. Mereka, menuju bintang Qianlong. Bajingan Taixu Seng Chao berani membuat masalah dengan Qianlong Xing dan membunuh mereka semua. Setidaknya ada selusin kapal perang bintang raksasa yang masing-masing memiliki panjang ribuan mil. Mereka begitu besar sehingga mereka bertabrakan dengan daratan. Satu di tengah, terdengar suara gemuruh. Semoga beruntung, aku akan mengambil yang tengah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kemanusiaan Lu Ming terhadap Panglima Perang Kera. Dengan itu, Lu Ming bergegas ke kapal perang di tengah, menampilkan tubuh emas iblis, dan berhembus di masa lalu. Bunuh dia. Terdengar raungan dari kapal perang. Kemudian, rune muncul di kapal perang. Kemudian, seberkas cahaya terbang keluar dari kepala kapal perang dan meraung menuju daratan. Kapal perang antar bintang semacam ini, tidak hanya memiliki fungsi penerbangan cepat dan berawak, tetapi juga dapat melancarkan serangan dengan kekuatan yang luar biasa. Lu Ming mengepalkan tangan dan membombardir tiang lampu. Kolom cahaya semacam ini rentan terhadap tangan Lu Ming dan langsung dikalahkan. Ledakan. Akhirnya, Lu Ming meninju kepala kapal perang. Seluruh kapal perang bergetar hebat dan meledak terus-menerus. Seluruh kepala kapal perang itu hancur berkeping-keping ke segala arah. Kemudian, kekuatan tinju yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh kapal perang. Ada banyak retakan di seluruh badan kapal perang itu. Akhirnya, seluruh kapal perang hancur. Satu pukulan meledakkan kapal perang sepanjang ribuan mil. Adegan ini sangat kuat. Kapal perang itu pecah dan ribuan orang terbang keluar darinya. Tidak, mundur. Seseorang berteriak. Sungguh mengerikan bisa meledakkan kapal perang sepanjang ribuan mil dengan satu pukulan. Setidaknya itu adalah 8 kekuatan Raja Dewa. Dia tidak bisa menghadapinya. Mereka tahu bahwa kali ini rakyatnya terlalu kuat. Mau pergi, semuanya akan dibunuh, dan tidak ada yang akan tinggal. Sebelum dia datang, dia sudah melakukan penyelidikan dan tahu bahwa perompak bintang ini hanyalah sampah. Mereka melakukan segala macam kejahatan, dan metode mereka sangat kejam dan sering menghancurkan orang. Setiap orang adalah pria yang kejam. Tangannya penuh dengan darah. Dia harus dibunuh. Lu Ming tidak akan bersikap lunak pada orang-orang ini. Subscribe Penatua. Membunuh. Beberapa orang kuat dari Perang Kera, membunuh masa lalu. Tentu saja kera dari raja yang kuat, tidak menyerahkan, karena tidak perlu. Bajak laut bintang semacam ini hanya dapat dianggap sebagai sekelompok kecil bajak laut di wilayah bintang Tianhun. Yang terkuat adalah Shen Wang Liuzong. Tidak perlu diluncurkan oleh orang yang kuat di kerajaan Tuhan. Sejumlah kera dapat dengan mudah dipecahkan. Membunuh. Beberapa kera telah membunuhnya. Itu adalah pertempuran tanpa ketegangan. Segera setelah itu, hampir semua bajak laut musnah. Lu Ming merekam semuanya dengan batu sihing. Kemudian, Panglima Perang Kera Besar mencari seluruh planet dan menyingkirkan semua bajak laut di atasnya. Setelah berbenah, mereka memilih tempat yang lebih baik untuk membangun kota. Dengan prestasi mereka, mereka membangun kota-kota yang benar-benar berlebihan. Segera, sebuah kota besar muncul di antara langit dan bumi. Setelah kota dibangun, para pedagang biru mulai mendirikan barisan di sekitar kota. Semua jenis susunan pertahanan, susunan serangan dan sebagainya. Kedepannya, tempat ini akan menjadi pondasi mereka, jadi kita harus menatanya dengan baik. Beberapa bulan kemudian, di dalam dan di luar kota, tampilan baru telah selesai. Lu Ming dan mereka bertanggung jawab atas itu. Setelah itu, Lan Sang mulai mengatur sejumlah besar bintang di seluruh planet. Ini adalah proyek besar, yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Lu Ming, sebaliknya, mulai mempertimbangkan masalah pembangunan. Sekarang, mereka telah merebut sebuah planet, dan dengan pijakan, mereka dapat secara resmi mendirikan akademi militer. Namun, pertama-tama, perlu melapor ke Departemen Pesawat Militer, dan kemudian pemerintah dapat dibentuk secara resmi untuk merekrut orang-orang yang kuat untuk bergabung dan mengembangkan kekuatan. Setelah itu, Lu Ming mengirim orang kuat dari klan Perang Kera Ming untuk melapor kembali ke ibu kota suci Taixu dengan perintahnya untuk membuka sebuah rumah besar. Dalam sebulan, prajurit kera itu kembali. Semuanya selesai. Namun, Lu Ming tidak memiliki rencana untuk merekrut untuk saat ini. Mari kita tunggu periode stabilitas. Lu Ming sekarang memikirkan cara mengumpulkan lebih banyak kredit dan meningkatkan rumah klan. Hanya saja rumah tentara itu, meski mulai merekrut orang, tidak ada ahli yang akan datang untuk berlindung di dalamnya.
Tidak ada gunanya merekrut beberapa orang dengan prestasi rendah. Selain itu, pedagang biru juga menyarankan agar kita menunggu beberapa waktu untuk merekrut orang. Karena LAN Sang berencana untuk menyiapkan array yang besar. Susunan besar ini khusus digunakan untuk merekrut orang dan dapat menguji hati orang. Jika ada orang yang tidak tulus hatinya atau tidak memiliki tujuan, mereka bisa diuji. Lu Ming memiliki banyak musuh. Jika kami merekrut orang, kami tidak dapat menjamin bahwa musuhnya akan mengirim orang untuk menyusup. Oleh karena itu, array besar semacam ini sangat penting. Untuk saat ini, Lu Ming berencana untuk memusnahkan beberapa perompak bintang terdekat dan mengumpulkan pujian. Sekarang, seluruh situasi wilayah bintang campuran sedang dalam kekacauan. Ini terutama dibagi menjadi beberapa kubu. Salah satunya, yang terbesar dan paling kacau, adalah bajak laut StarCraft, besar dan kecil, jumlahnya sangat banyak. Yang lainnya adalah yang dari Taiksu Sengchao. Lu Ming bukan satu-satunya yang memilih berkeluarga di sini. Untuk waktu yang lama, ada banyak siswa kerajaan yang telah lama pergi ke Imperial Chollege. Kekuatan ketiga adalah orang barbar. Orang barbar, Taiksu Sengchao, bajak laut StarCraft, saling serang, bisa dikatakan berantakan. Poin utamanya adalah bahwa ada juga hubungan kompetitif antara berbagai prefektur di Taiksu Sengchao. Juga umum bagi mereka untuk saling menyerang dan bertarung satu sama lain. Lu Ming membuat rencana, lalu meninggalkan bintang Qianlong dengan beberapa prajurit kera dan menuju ke barat. Tempat yang tidak jauh dari mereka mengumpulkan sekelompok perompak bintang yang tidak lemah. Kekuatan kelompok bajak laut StarCraft ini jauh lebih kuat daripada kelompok yang Lu Ming dan mereka hancurkan sebelumnya. Jika mereka dimusnahkan, mereka bisa mendapatkan banyak pujian. Beberapa hari kemudian, Lu Ming dan mereka datang ke sebuah galaksi. Dari kejauhan, di dekat galaksi, ada kapal perang bintang besar yang terbang dan berpatroli. Seluruh galaksi seperti tong yang dibuat oleh kelompok perompak bintang ini. Ledakan. Tiba-tiba, arah lain, terdengar raungan keras. Lu Ming dan mereka sedikit terkejut. Mereka belum mulai, bagaimana bisa ada gerakan ke arah itu? Saat berikutnya, Lu Ming mengerti bahwa itu adalah serangan orang lain di sana. Apakah mereka dari klan lain? Lu Ming berpikir. Di wilayah bintang Tianhun, banyak peziarah suci Taiksu yang mendirikan keluarga mereka di sini. Secara alami, beberapa orang menatap para perompak ini, mencoba membunuh mereka dan mendapatkan pujian. Ada serangan. Tiba-tiba, perompak bintang meraung, dan berita itu dengan cepat menyebar ke inti galaksi. Setelah beberapa menit, inti bintang, ada pelangi, adalah perompak bintang yang kuat, ke arah itu untuk membunuh. Ayo masuk juga. Lu Ming memerintahkan untuk membawa panglima perang kera. Mereka berangkat, membuka tubuh mereka, dan bergegas ke arah ini. Itu juga. Begitu mereka berada di dekat pinggiran galaksi, bajak laut galaksi yang berpatroli di sini akan menemukan mereka. Begitu mereka akan mengaum, seorang prajurit kera keluar dan meledak. Klan perang kera Ming ini adalah yang kuat di kerajaan dewa yang dibawa oleh Lu Ming. Seberapa kuat itu? Tinjunya, membesar dengan cepat, menutupi satu sisi langit berbintang, seluruh kehampaan mengalami ledakan besar. Ledakan. Bajak laut di depan mereka, termasuk kapal perang yang berpatroli di sisi lain, langsung meledak dan berubah menjadi bubuk, dan bahkan beritanya tidak keluar tepat waktu. Bunuh. Lu Ming dan mereka bergegas masuk dan membunuh langsung di inti galaksi. Inti galaksi, sebuah planet yang dekat dengan bintang pusat, memiliki nafas kehidupan yang kuat. Tak perlu dikatakan, ini adalah sarang dari kelompok bajak laut antar bintang ini. Lu Ming dan timnya membunuh dengan sangat cepat, langsung ke inti planet. Setelah bergegas ke sini, mereka tidak berhenti sama sekali. Orang-orang kuat dari klan perang kera langsung membunuh mereka. Setiap kali kamu melihat bajak laut, mereka tanpa ampun dan menyerang mereka tanpa ampun. Lu Ming mengangkat batu sihing, merekam semua ini. Serangan musuh. Orang kuat di planet ini menemukan Lu Ming dan mereka. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari gedung. Namun, begitu mereka keluar, mereka diserang dan dibunuh oleh panglima perang kera dan dimusnahkan tanpa ampun. Bajingan Taiksu Sengchao, kamu ingin mati. Tiba-tiba, raungan kemarahan keluar, dan dari kedalaman planet, ada nafas teror. Puncak Senwang, kelompok perompak bintang ini, sebenarnya memiliki keberadaan puncak Raja Dewa. Lu Ming sedikit terkejut, tapi itu sedikit tak terduga baginya. Saat berikutnya, sesosok besar keluar, ini adalah keluarga beruang besar, dengan tubuh besar, memegang tomahawk, mata dingin. Dia adalah pemimpin kelompok perompak bintang ini, dewa tertinggi. Mati untukku. Pemimpin klan beruang peledak banyak minum dan memotongnya dengan kapak. Kau yang mati.
Prajurit kera di kerajaan Tuhan bergerak dan mengepalkan tinju. Subscribe Penatua. Panglima perang kera kerajaan Senjun mengepalkan tangan dan meledak dari kehampaan. Tekanan tinju yang mengerikan segera menyelimuti pemimpin bajak laut itu. Tuhan, Dewa Raja. Pemimpin bajak laut meraung ngeri, tapi saat berikutnya, tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi abu. Di hadapan Raja Dewa Puncak, dia hanya terbunuh dalam hitungan detik. Melarikan diri. Banyak bajak laut melihat pemimpin bajak laut terbunuh dalam hitungan detik. Rao adalah orang-orang yang putus asa, saat ini juga hampir mati ketakutan, berbalik untuk lari. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa lolos dari tangan kera? Banyak panglima perang kera membunuh mereka. Dengan setiap gerakan, sejumlah besar perompak Starcraft terbunuh. Luming merekamnya sepenuhnya dengan batu sihing. Jenis batu sihing ini secara khusus disempurnakan oleh Departemen Pesawat Militer. Sangat ajaib dan bahkan bisa membedakan tingkat kultivasi. Namun, mereka yang dicatat oleh batu sihing dapat mengidentifikasi pencapaian mereka. Ini juga untuk kenyamanan pencatatan pahala. Semakin kuat musuh yang kamu bunuh, semakin banyak kredit yang akan kamu dapatkan. Segera setelah itu, perompak bintang di planet ini hampir terbunuh, hanya menyisakan 2 atau 3 anak kucing dan anak anjing. Mereka lari dengan tergesa-gesa, dan Luming tidak mempedulikannya. Singkirkan semua cincin penyimpanan bajak laut bintang ini, dan mereka pergi ke sarang lama bajak laut bintang dan menemukan banyak harta karun. Semua jenis bahan pemurnian, bahan alkimia, dan berbagai tingkat artefak, menumpuk seperti gunung. Luming dengan tidak sopan mengumpulkan semuanya. Di masa depan, dengan bertambahnya jumlah orang, ini semua berguna. Setelah membersihkan semua harta dan memastikan tidak ada yang tersisa, mereka mundur. Di arah luar galaksi, kami masih saling bertarung. Ayo pergi dan lihat. Luming Dao, dengan prajurit kera, terbang ke arah itu. Ketika mereka mendekati medan perang, mereka menemukan bahwa teriakan pembunuhan melemah, bajak laut Starcraft dikalahkan, sejumlah besar bajak laut bintang terbunuh, dan beberapa yang tersisa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kemudian, sekelompok orang terbunuh dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat Luming, mereka langsung menuju Luming. Jumlah mereka sangat banyak, puluhan ribu jumlahnya. Namun, Luming dan timnya hanya berjumlah sekitar 100 orang, dan perbedaannya terlalu besar. Bintang bajak laut, bunuh mereka. Yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah kuning, yang terlihat berusia kurang dari 30 tahun, dan memberi perintah. Luming terdiam. Berani orang-orang ini menganggap mereka sebagai perompak bintang. Wah! Dalam sekejap, setidaknya ada ratusan serangan terhadap Luming. Mereka menyerang dengan kekuatan luar biasa. Mengaum. Seorang prajurit kera berteriak dan mengeluarkan perisai besar untuk memblokir serangan. Alasan utamanya adalah Luming tidak memberikan perintah untuk menyerang. Jika tidak, para panglima perang kera tidak hanya akan bertahan, tetapi melawan balik. Tunggu sebentar, kamu adalah orang Ziarah Taiksu, kami juga orang Ziarah Taiksu. Luming minum, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Berhenti. Ketika Luming mendengar bahwa mereka adalah orang-orang Taiksu Senchao, pemuda itu melambaikan tangannya, dan mereka berhenti untuk menyerang. Apakah kamu dari Ziarah Taiksu? Pemuda itu menatap mereka. Ya, kami dari rumah prajurit Taiksu Senchao. Batu sihing ini bisa dijadikan bukti. Luming Dao. Pria muda itu memutar matanya 2 kali di sekitar batu bayangan di atas kepala Luming, dan jelas mempercayai kata-kata Luming. Ternyata itu dari rumah prajurit lain. Jadi kamu baru saja memecahkan sarang kelompok perompak bintang ini. Tanyakan pemuda tentang jubah kuning. Ya, sarang perompak telah dihancurkan. Kami di sini untuk mendukungmu. Luming Dao. Hahaha, datang dan dukung kami. Konyol, kalian. Di tepi pemuda berjubah kuning, seorang pria besar tertawa liar, penuh penghinaan. Yang lainnya tertawa. Baiklah. Ketika pemuda berjubah kuning mengangkat tangan, orang-orang itu berhenti tertawa. Karena kamu telah menghancurkan sarang lama bajak laut Starcraft, semua harta di sarang lama bajak laut Starcraft harus ada di tanganmu. Berikan semuanya, dan aku bisa membiarkanmu pergi dengan aman. Jalan pemuda jubah kuning. Petik 2. Luming sedikit terdiam. Bagaimana kamu bisa terlihat begitu percaya diri? Kami telah menghancurkan sarang bajak laut Starcraft. Harta bajak laut adalah harta rampasan kami. Mengapa kami harus memberikannya padamu? Luming tidak bisa berkata apa-apa. Kamu memecahkannya, benar-benar tidak tahu malu. Jika kita tidak menembaki kekuatan utama bajak laut Starcraft tadi, bagaimana mungkin kamu memiliki kesempatan untuk menghancurkan sarang lama bajak laut Starcraft? Di tepi lubang,
aku tidak mengejar kamu untuk merampok kredit aku, telah menjadi jaring satu sisi, tetapi juga ingin menduduki harta bajak laut Starcraft. Sungguh fantastis. Jika kamu tidak melakukannya serahkan hari ini, jangan pergi. Pemuda berjubah kuning itu berkata dengan dingin. Lu Ming benar-benar terdiam dan hampir tertawa. Orang ini, aku sangat percaya diri. Lu Ming memandangnya dan menemukan bahwa di tepi pemuda berjubah kuning, dia adalah yang paling kuat, dan dia juga Raja Dewa Delapan. Di mana kekuatan utama bajak laut Starcraft yang bertarung dengan mereka sebelumnya. Di sarang tua bajak laut bintang, ada puncak Raja Dewa. Jika Lu Ming tidak bergegas masuk dan memusnahkan Raja Dewa dari bajak laut bintang, ketika pemuda berjubah kuning menyerbu masuk, bahkan jika seluruh pasukan tidak dihancurkan, itu akan menderita kerugian besar. Lu Minglah yang menyelamatkan mereka, tetapi di mata pemuda berjubah kuning, Lu Minglah yang memanfaatkan kesempatan itu. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Ayo pergi. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, jadi dia berbalik untuk pergi. Mau pergi? Jika kamu tidak menyerahkan harta hari ini, jangan coba-coba pergi. Hancurkan, mereka yang menolak akan dibunuh. Pemuda berjubah kuning itu minum. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, orang-orang kuat di sekitar pemuda berjubah kuning itu terengah-engah dan ingin menyerang Lu Ming dan mereka. Mencari kematian. Beberapa kera dan panglima perang meraung, mata mereka dipenuhi dengan peluang membunuh yang dingin, melangkah keluar, dan aura kemarahan naik ke langit. Kera dan panglima perang ini semuanya adalah 8 dewa. Adapun klan perang kera di kerajaan Senjun dan prajurit kera di puncak alam Senwang, mereka tetap berada di sisi Lu Ming dan bahkan tidak bernapas. Dalam pandangan mereka, pemuda berjubah kuning, meski banyak, rentan terhadap satu pukulan. Hentikan, Tuan, tunggu sebentar. Saat ini, seorang lelaki tua di samping pemuda berjubah kuning minum dengan tergesa-gesa dan menghentikan tindakan orang-orang itu. Wajah pemuda berjubah kuning bersinar dengan cahaya dingin dan berkata, mengapa berhenti? Meskipun mereka memiliki beberapa dewa dan 8 berat, kami memiliki begitu banyak orang, cukup untuk membunuh mereka. Tuan, aku merasa orang-orang ini sangat penting. Mungkin ada yang kuat. Jika kita benar-benar ingin bertarung, meskipun kita bisa menang, kita akan kalah banyak dan kalah tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Orang tua itu berkhotbah kepada pemuda berjubah kuning. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Pemuda berjubah kuning mengerutkan kening. Dia masih merasa bahwa mereka dapat menangani Lu Ming dan tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah. Subscribe Penatua. Pemuda berjubah kuning masih tidak ingin melepaskan Lu Ming, meskipun di antara mereka, ada beberapa Raja Dewa 8 berat, yang di luar dugaannya. Namun, jumlahnya puluhan ribu, sedangkan Lu Ming hanya memiliki ratusan. Dia memiliki keyakinan penuh untuk membunuh mereka. Tuan rumah besar, orang-orang ini sangat segar. Mereka seharusnya baru mengenal Kaifu. Jangan lakukan apa-apa. Kita akan kembali dan mencari tahu di mana mereka berdiri. Lalu kita bisa membawa orang untuk membunuh mereka. Pada saat yang sama, kita bisa mengambil 3 lelaki tua Xuanming. Pria tua itu terus berbicara. 3 lelaki tua Xuanming. Pemuda berjubah kuning mengerutkan kening. Sejauh ini satu-satunya cara. Aku berjanji kepada mereka kondisi mereka untuk saat ini, dan biarkan mereka bekerja keras. Dengan bantuan 3 Master Xuanming, kita dapat memastikan bahwa kita dapat membalas dendam hari ini. Orang tua itu menyarankan, terlihat bijaksana. Pemuda berjubah kuning itu berpikir sejenak, akhirnya mengangguk dan berkata, oke, terserah kamu. Kemudian, menatap Lu Ming, dia berkata, nak, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Ayo pergi. Lalu dia berbalik dan pergi. Puluhan ribu orang mengikuti pemuda berjubah kuning dan terbang ke kejauhan, menghilang ke langit berbintang dalam sekejap mata. Bunuh aku. Lu Ming menyentuh hidungnya, tidak bisa berkata apa-apa. Merekalah yang telah memulihkan hidup mereka. Lu Ming berspekulasi bahwa pemuda berjubah kuning itu pasti sekelompok Tianjiao di halaman suci kerajaan Taixu, atau bahkan lebih awal. Lu Ming terlalu malas untuk memikirkannya, dan membawa orang kembali ke bintang Qianlong. Nyatanya, Lu Ming menduga bahwa pemuda berjubah kuning itu adalah kebanggaan istana kekaisaran Taixu, peringkat ke-18 terakhir kali tempat perlindungan kerajaan Taixu diadakan. Namanya Huang Dong. Dia bukan dari keluarga terkenal, tapi dari kekuatan kecil. Di antara semua kesombongan surga, dia adalah seorang warga sipil. Huang Dong juga bisa dianggap sebagai Tianjiao yang tiada taranya, tetapi peringkat ke-18, tidak ada hadiah untuk token Kaifu. Namun, ia lahir di keluarga rakyat biasa. Dia bertekad untuk membangun sebuah keluarga di Taixu Sengyuan. Dia bekerja keras di halaman suci Taixu dan masuk tentara. Setelah memberikan kontribusi, dia mendapatkan token Kaifu.
Setelah kerja keras yang lama, meskipun dia masih menjadi rumah tentara, dia juga mengumpulkan sejumlah orang kuat, yang kekuatannya tidak lemah. Namun, yang terkuat di bawahnya hanyalah 8 dewa yang berat, dan tidak ada Raja Dewa Puncak. Segera setelah Huang Dong kembali, dia mengirim seseorang untuk menanyakan tentang Lu Ming dan berita mereka. Segera setelah itu, mereka akhirnya tahu. Awalnya di Bintang Qianlong, pendatang baru, berani mengambil kredit dan harta aku di jalan. Aku ingin kamu tahu bahwa tidak mudah untuk bercampur di langit bercampur dengan wilayah bintang. Huang Dong membuka mulutnya dengan dingin dan terbang keluar. Segera setelah itu, dia datang ke Narai dan bertemu dengan 3 lelaki tua. Tuan Huang Dong, bagaimana pendapat kamu tentang persyaratan yang kami usulkan? Di antara ketiga lelaki tua itu, seorang lelaki tua botak berkata dengan senyum tipis. Antara membuka dan menutup matanya, ada gumpalan cahaya dingin. Ketiga lelaki tua ini, yang disebut Xuan Ming San Lao, sangat kuat di wilayah bintang Tianhun, dan mereka semua mencapai puncak negara bagian Shenwang. Sebelumnya, Huang Dong ingin mengundang ketiga lelaki tua Xuan Ming untuk bergabung dengannya. Tapi bagaimana dia bisa dengan mudah bergabung dengannya di akademi militer? Dia mengundang berkali-kali, dan ketiga lelaki tua itu akhirnya mengajukan syarat. Selama Huang Dong menyetujui syarat itu, mereka akan bergabung. Tapi kondisi itu, sungguh membuat Huang Dong malu, jadi dia ragu-ragu, tidak setuju. Tapi sekarang, Huang Dong memutuskan untuk setuju. Dia membutuhkan kekuatan dari 3 master besar Xuan Ming. Dengan mereka, dia dapat menghancurkan Lu Ming, dan memperluas kekuatannya dengan cepat untuk memusnahkan lebih banyak bajak laut. Saat itu, dalam waktu dekat akan ditingkatkan menjadi kantor jenderal. Kalau tidak, dengan kekuatan tangannya, dia ingin meningkatkan ke kantor jenderal, dan dia tidak tahu bahwa dia harus bertarung sampai usia monyet. Yah, aku berjanji syaratmu. Jalan Wong Tung. Oke, hahaha. Di masa depan, kita akan menjadi orang-orang di pemerintahan. Aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan. 3 lelaki tua Xuan Ming tertawa. Huang Dong juga menunjukkan senyuman dan berkata, di sini, aku hanya perlu 3 orang untuk membantu aku membunuh seorang pendatang baru yang baru saja datang ke wilayah bintang Tianhun untuk memulai sebuah keluarga. Pendatang baru di Keifu, mudah dikatakan. Xuan Yao setuju. Keesokan harinya, Huang Dong, dengan sejumlah besar ahli dan 3 lelaki tua Xuan Ming, berangkat untuk membunuh bintang Qianlong. Bintang Qianlong, Kota Naga. Ini adalah kota yang baru dibangun. Ini adalah nama yang diambil Lu Ming sendiri. Di tanah Shenhuang, Lu Ming mendirikan Liga Naga dan membangun sebuah kota bernama Longhuangcheng. Alasan pemberian nama ini adalah untuk memperingati tahun hijau yang asli. Longhuangcheng sekarang sangat sepi, karena Lu Ming hanya membawa beberapa ratus klan pertempuran kera, jadi sebagian besar kota besar tidak berpenghuni, hanya beberapa tempat penting yang dijaga oleh klan pertempuran kera. Lu Ming bosan dan memiliki duel dengan Qiu Yue untuk mengasah seni rahasia aslinya. Tiba-tiba, mata Lu Ming melihat ke kejauhan. Menarik. Lu Ming berbisik. Dengan penglihatannya saat ini, dia bisa langsung melihat apa yang terjadi di langit berbintang. Saat ini, dia melihat sekelompok orang bergegas menuju bintang Qianlong, lalu ke atmosfer dan menuju kota Kekaisaran Naga. Grup ini, tentu saja, adalah Huang Dong dan lainnya. Ini sibuk, bulan musim gugur. Ayo pergi dan lihat. Jalan Lu Ming ke Qiu Yue. Kedua pria itu melintas dan pergi menuju gerbang. Di sekitar kota, selalu ada sosok yang bergegas ke Lu Ming. Mereka semua adalah orang kuat dari klan perang kera. Segera, pihak Lu Ming mengumpulkan ratusan panglima perang kera besar, mereka datang ke gerbang. Saat ini, naga kuning telah muncul di luar. Hancurkan kota ini. Mata Huang Dong dingin dan langsung memberi perintah. Menyentuh. Tiba-tiba, ada ribuan sosok melangkah keluar, mengguncang kehampaan. Ini adalah ribuan pria kuat berbaju besi, dari semua ras. Hal yang sama adalah, mereka semua memegang pedang di tangan mereka, yang berwarna emas dan mempesona. Ini adalah Jindawei Huang Dong, salah satu elitnya. Ayo pergi. Huang Dong memberi perintah. Membunuh. Pada 1000 penjaga pedang emas minum, pada saat yang sama, pedang emas, menuju kota Kekaisaran Naga. Tiba-tiba, cahaya pedang itu vertikal dan horizontal, dan ribuan rumah besar dao dipotong menuju kota Kekaisaran Naga. Setiap bila panjangnya ratusan ribu mil, seolah membelah kota menjadi 2. Mencari kematian. Di tepi Lu Ming, beberapa kera dan panglima perang minum dingin dan akan membunuh mereka. Jangan lakukan itu sekarang. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menghentikan orang kuat dari klan perang kera. Di sekitar Longhuangcheng, ada susunan besar yang diletakkan oleh pedagang biru.
Setelah periode pengaturan ini, susunan besar pada awalnya telah selesai. Menurut kata-kata pedagang biru, itu cukup untuk memblokir serangan orang kuat Senjun. Orang-orang ini ingin menghancurkan kota naga. Terlebih lagi, Luming juga ingin melihat seberapa kuat rumah tentara di wilayah bintang campuran pada hari ini, sehingga dia dapat mengetahuinya dalam benaknya. Subscribe Penatua. Luming tidak membiarkan orang kuat dari klan perang Hades bertarung. Dia ingin melihat seberapa kuat rumah tentara di wilayah bintang campuran langit itu. Akhirnya, ribuan daumang emas dipotong di kota naga di atas. Pada saat ini, di dinding di sekitar Long Huangcheng, muncul rune yang padat. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk susunan besar. Perisai cahaya transparan menutupi seluruh kota Kekaisaran Naga. Ledakan, ledakan. Hanya raungan memekakkan telinga yang terdengar. Ribuan lampu pisau dipotong pada pelindung cahaya transparan, yang hanya membuat topeng cahaya sedikit bergetar, dan lampu pisau semuanya rusak dan menghilang. Ini pertempuran besar. Wajah Huang Dong sedikit membeku, dan kemudian dia mendengus dingin. Apakah menurutmu mengandalkan arai besar dapat menghentikanku? Kamu, ayo pergi. Huang Dong melambaikan tangannya, dan kemudian orang-orang yang lebih kuat melangkah ke tembok. Kali ini, Huang Dong juga membawa lebih dari 10.000 orang, semuanya adalah elit stafnya, dan yang kuat berkumpul bersama. Sekarang, dia mengirim 5.000 orang. Rusak. 5.000 orang minum, dan pada saat yang sama, kebanyakan dari mereka adalah dewa tingkat tinggi, dan bahkan 1 atau 2% dari mereka adalah penguasa alam dewa. Meskipun wilayah bintang Tianhun sama dengan domain Qin Tianxing, itu juga merupakan medan bintang, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Di satu sisi, wilayah-wilayah bintang Tianhun lebih luas daripada wilayah dinasti Qin. Alasan utamanya adalah kondisi budidaya wilayah bintang Tianhun jauh lebih baik daripada kondisi dinasti Qin. Ada planet sumber daya yang melimpah dan melimpah. Praktisi tidak dapat dipisahkan dari sumber daya. Dengan sumber daya yang melimpah, semakin banyak orang kuat yang bisa dibiarkan secara alami. Wilayah Qin Tianxing adalah yang terkuat, tetapi di wilayah bintang Tianhun, segi 4 Shenwang memiliki banyak keunggulan, yang sama sekali tidak ada bandingannya. Sama seperti Huang Dong, hanya rumah tentara, ahli alam Shenwang luar biasa. Mereka dapat menghancurkan seluruh bidang bintang langit Chu atau domain Qin Tianxing sesuka hati. 5.000 orang, 5.000 serangan, semuanya jatuh di barisan besar di luar kota Kekaisaran Naga. Deru dahsyat pecah, yang membangkitkan gelombang yang menjulang tinggi, dan momentum tak berujung terbang ke segala arah. Namun, di kota Istana Naga, tenang, dan tidak ada fluktuasi sama sekali. Semua serangan, semua diblokir. Datang lagi. Lanjutkan. Beberapa orang mengaum, 5.000 master, terus menyerang. Tapi sesaat kemudian, kota naga itu masih aman dan sehat, tapi itu adalah 5.000 tuan, lelah dan terengah-engah. Sian, kamu, semua tangan, bersama-sama, aku tidak percaya, tidak bisa memecahkan susunan sebesar ini. Huang Dong berteriak. Meskipun dia tidak mematahkan garis pertempuran kota Kekaisaran Naga untuk saat ini, dia lebih percaya diri. Dia yakin tidak banyak orang kuat di sekitar Luming. Kalau tidak, Luming tidak akan patut tinggal di kota, tidak berani keluar. Jika Luming memiliki beberapa orang kuat yang mengerikan di sekitarnya, dia akan langsung membunuh mereka. Dia mengira Luming takut pada mereka, jadi dia bersembunyi di kota, mengandalkan barisan besar untuk melawan, dan tidak berani keluar. Selama dia memecahkan barisan besar, dia bisa membunuh Luming dan mendapatkan harta karun dari geng perompak bintang, bahkan milik Luming. Ledakan, ledakan. Sisi Huang Dong, kelompok ahli yang paling kuat. Kelompok ahli ini, sekitar 20 atau lebih, adalah keberadaan Raja Dewa di atas tingkat ke-7. 4 Raja Tuhan adalah 8, 17 adalah 7. Ini adalah 80% teratas dari anak buah Huang Dong. Begitu master ini menabrak langit, seluruh planet sedikit bergetar. Serangan itu seperti badai, dan mereka dibombardir ke arah kota Kekaisaran Naga. Namun, itu tetap tidak berguna. Serangan mereka jatuh pada susunan kota Kekaisaran Naga, yang hanya membuat susunan itu sedikit bergetar dan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Mereka tidak percaya pada kejahatan dan terus menyerang, tetapi hasilnya sama saja. Lusinan gerakan berturut-turut, kota ini aman dan sehat. Apakah itu kekuatanmu? Kekuatan ini masih ingin menghancurkanku. Terlalu naif. Jika ada kartu dan gada assassin, tolong gunakan dengan cepat. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu di sini. Luming berbicara dengan lemah, dan suaranya yang menghina menyebar jauh. Anak laki-laki. Setelah mendengar ini, Huang Dong sangat marah. 3. Terima kasih. Kemudian,
Huang Dong mengepalkan tinjunya ke tiga lelaki tua di sekitarnya. Ketiga lelaki tua ini adalah tiga lelaki tua dari Xuanming. Berikan pada kami. Yang tertua dari tiga tetua Xuanming, lelaki tua botak itu berbicara, dan tampak sangat percaya diri. Kemudian mereka terbang keluar dan datang ke kota. Ledakan. Mereka menghembuskan nafas yang mengerikan, suhu rendah yang mengerikan, sehingga suhu antara langit dan bumi turun tajam. Banyak bawahan Huang Dong menggigil, dan tubuh mereka tiba-tiba mundur. Mereka tidak berani tinggal karena takut mati beku. Kemudian, pedang besar muncul di atas tiga penguasa Xuanming. Pedang besar ini sepertinya terbuat dari es, yang memberikan hawa dingin yang lebih mengerikan. Pedang itu sangat kuat sehingga setiap pedang besar panjangnya jutaan mil. Raja Dewa Puncak, tiga Raja Dewa Puncak, kekuatan rumah prajurit tidak buruk. Lu Ming tergerak. Mencacah. Pada saat yang sama, tiga lelaki tua misterius itu minum pada saat yang sama, dan pedang besar itu ditebang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga pedang besar, dipotong menjadi topeng transparan di atas kota Kekaisaran Naga, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Dingin menyebar, tapi, topeng transparan juga hanya bergetar beberapa kali, tidak ada apa-apanya, tidak pecah. Ini, bagaimana mungkin? Bahkan puncak Dewa Raja tidak dapat dipatahkan, susunan besar ini terlalu kuat. Anak buah Huang Dong semuanya terkejut. Wajah Huang Dong sangat suram. Dan Xuanming tiga tua, melintas di matanya warna yang bermartabat, lalu terus menyerang. Mereka menggunakan cara menekan bagian bawah kotak untuk melakukan pengeboman, tetapi pertempuran itu aman dan sehat. Tiga dewa teratas, apakah ini kartumu? Jika ada yang lebih kuat, gunakan semuanya. Lu Ming terus berbicara. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa aman dan sehat dengan bersembunyi di cangkang kura-kura? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bersembunyi di dalamnya sepanjang hidupmu. Huang Dong menggertakkan giginya. Semakin dia melihat Lu Ming, semakin dia merasa benci. Jadi kamu benar-benar tidak punya kartu. Sekarang giliranku. Lu Ming membuka mulutnya, lalu melambaikan tangannya, melangkah ke dalam kehampaan, dan terbang menuju kota. Bulan musim gugur, dan para panglima perang kera itu, mengikuti di belakang. Dalam sekejap, Lu Ming keluar dari ruang lingkup arai. Keluar. Huang Dong sedikit aleng, tidak tahu mengapa, hatinya tiba-tiba menimbulkan semacam firasat buruk. Dia bukan orang bodoh. Lu Ming telah melihat kekuatan anak buahnya. Jika dia berani keluar dari pertempuran seperti ini, dia sakit jiwa atau tergantung. Lu Ming tidak terlihat seperti orang yang memiliki masalah otak. Keluar, baiklah, sekarang mati untukku. Salah satu dari tiga lelaki tua di Xuanming minum dengan dingin. Dia mengambil gambar dengan satu tangan, dan telapak tangan dingin yang besar menekan Lu Ming untuk memukulinya sampai mati. Berani. Dan salah satunya, yang bertarung di langit, adalah seorang pejuang. Ledakan. Telapak es yang besar langsung retak. Orang-orang kuat dari klan perang Hades terus bergegas menuju satu sama lain, menerobos udara dengan tinju mereka dan saling membunuh. Subscribe Penatua. Raja Puncak. Orang tua Xuanming berseru dengan sekuat tenaga, dan udara Xuanming dipenuhi udara. Seekor Goshawk yang dipadatkan oleh es dikumpulkan dan dibunuh melawan orang kuat dari klan perang Kraming. Tapi, tenda tinju menyapu, Goshawk es satu persatu runtuh untuk pecah. Menyentuh. Pria tua di tiga pria tua Xuanming itu gemetar hebat dan mundur dengan keras. Sebagai Raja Dewa teratas, ada juga celah besar dalam kekuatan. Jelas, lelaki tua di antara tiga penguasa Xuanming sama sekali bukan lawan dari Panglima Perang Kera. Ketiga. Dua lelaki tua Xuanming lainnya berseru, menatap prajurit kera dengan mata dingin, dan berkata, berani menyakiti yang ketiga, ambil nyawamu. Setelah itu, mereka akan bergandengan tangan untuk membunuh salah satu klan perang kera yang kuat. Tapi saat berikutnya, tubuh mereka tiba-tiba berhenti, dan tubuh mereka mulai bergetar, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Sebab, di depan mereka ada sederet panglima perang kera, jumlahnya ada 9. Pada saat ini, 9 panglima perang kera dipenuhi dengan bau yang tidak enak, semuanya adalah dewa tertinggi. 9 dewa teratas. Kakak tertua dari tiga lelaki tua Xuanming, lelaki tua botak itu, tidak dapat berbicara dengan mudah. Lidahnya tersimpul, wajahnya pucat dan keringatnya dingin. Dua lainnya dari tiga lelaki tua Xuanming hampir sama. Siapa yang akan kamu bunuh? Seorang pria hebat dari Panglima Perang Kera berkata dengan dingin. Tidak ada kesalahpahaman. Semuanya salah paham. Kami tidak ada hubungannya dengan bocah itu. Dengan itu, lelaki tua botak itu menunjuk ke arah Huang Dong dan berkata, kami tidak ada hubungannya dengan dia. Kami ditipu olehnya.
Ini semua salah paham. Kami akan pergi sekarang. Kami akan pergi sekarang. Pria tua botak itu berkata, dan dia mengedipkan mata pada dua pria Xuanming lainnya, dan kemudian dia akan mundur. Datang dan pergi jika kamu mau. Tempat apa ini di depanmu? Bunuh mereka. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Membunuh. Orang-orang kuat dari klan pertempuran kera dunia bawah minum dan dengan tegas melancarkan serangan yang mengerikan pada tiga lelaki tua Xuanming. Tiga kakak laki-laki tertua Xuanming terkejut dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Mereka meletakkan ratusan lapisan es di sekitar tubuh mereka, mencoba memblokir serangan para panglima perang kera. Namun, semua pertahanan ketiga lelaki tua Xuanming runtuh setelah tinjunya disapu. Mereka terbang keluar, memuntahkan darah dan terluka parah. Ada retakan di tubuh mereka, hampir berkeping-keping. Lepaskan hidupmu, ampuni hidupmu. Kami menyerah. Kami bersedia berlindung padamu. Di masa depan, kami akan menjadi ternak dan kuda untukmu. Tuangkan hidupmu. Lepaskan kami. Kami pasti sudah mati. Tiga lelaki tua Xuanming meraung ketakutan dan hampir buang air kecil. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memohon belas kasihan, hanya ada satu cara untuk mati. Berhenti dulu. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya, dan orang kuat dari klan perang kera berhenti. Lepaskan hidupku, sia muda. Tidak, tuanku, maafkan aku. Mengetahui bahwa Lu Ming adalah pemimpinnya, Xuanming memohon belas kasihan Lu Ming, jadi mereka berlutut. Saat ini, Huang Dong konyol, takut konyol. Dia tidak pernah mengira ada begitu banyak orang kuat di sekitar Lu Ming. Begitu mereka keluar, mereka adalah 9 dewa teratas. Tiga lelaki tua Xuanming, yang telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini, terpaksa menyerah karena mereka sangat lemah sehingga mereka memohon belas kasihan dan menyerah. Ketakutan yang tak tertandingi, melonjak ke dalam hatiku. Melarikan diri. Saat ini, hati Huang Dong, hanya satu kata, melarikan diri ke sini, melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini. Pergi. Acak, raungan rendah Huang Dong, bangunkan orang-orang di sisinya, dengan anak buahnya, berbalik dan lari, ingin memiliki lebih banyak sayap. Namun, di depan mereka, tanpa suara, muncul panglima perang kera di depan mereka. Ayo kita lawan dia kembali. Huang Dong mengaum dan keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin melawan prajurit kera yang menghalangi dan melarikan diri. Tapi saat berikutnya, panglima perang kera di depannya menghembuskan nafas yang mengerikan. Nafas ini, seperti kekuatan surgawi, seperti alam semesta, luas dan menakutkan, seperti seluruh planet yang menekannya. Puluhan ribu tuan, nafas baru saja keluar, lahir tekanan turun, bahkan tubuh banyak orang gemetar, memuntahkan darah. Dewa Raja, itu Raja Dewa. Di tepi Huang Dong, seorang lelaki tua dengan 8 dewa berat meraung histeris, penuh kepanikan. Orang lain serupa, pupilnya lebar dan matanya penuh ketakutan. Raja Dewa. Selain Lu Ming, ada Raja Dewa. Di hadapan Raja Dewa, tidak ada gunanya mereka memiliki jumlah yang besar. Jika celahnya terlalu besar, mereka akan disembelih. Tubuh Huang Dong bergetar, wajahnya pucat, tanpa warna darah sedikit pun. Dan Xuanming tiga orang tua, takut hampir buang air kecil, tubuh menggigil lebih parah. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Lu Ming hanya dikelilingi oleh banyak dewa top. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan Raja Dewa pun ada. Mereka menyesal mati, sudah tahu, mereka membunuh untuk tidak mengikuti Huang Dong. Nasib buruk. Mereka melolong dalam hati, sekarang mereka hanya berharap Lu Ming bisa melepaskan mereka. Jika tidak, mereka akan mati. Apakah kamu diizinkan pergi? Orang kuat di kerajaan Tuhan membuka mulutnya, suaranya dingin, dan wajahnya sangat ganas. Celepuk. Beberapa orang yang pemalu berlutut di udara dan memohon, lepaskan kami, tolong, kami bersedia menyerah padamu, bersedia menjadi ternak dan kuda. Maafkan aku. Setidaknya setengah dari mereka memohon. Apakah melepaskanmu atau tidak tergantung pada maksud Tuhan kita. Cara perang kera di kerajaan Tuhan. Lu Ming secara khusus memberitahu mereka untuk tidak memanggilnya Sanzu di luar, tetapi memanggilnya Tuan Rumah Besar. Kemudian, orang-orang melihat Lu Ming dan memohon kepada Lu Ming. Apakah kamu benar-benar ingin menyerah padaku? Lu Ming pertama-tama melihat ketiga lelaki tua Xuanming. Tentu saja, kami benar-benar ingin menyerah kepada Tuan Rumah, dan melayaninya dengan baik. Jalan sibuk dalian tua tiga lelaki tua Xuanming. Nah, kalau begitu, kamu bersumpah demi asal-usul kehidupan, layani aku dengan sepenuh hati, dan jangan pernah mengkhianati. Lu Mingdao. Bersumpah dengan asal-usul kehidupan. Wajah Xuanming semuanya putih. Umumnya,
rumah prajurit, rumah jenderal, rumah pangeran, dan bahkan rumah raja surga merekrut yang kuat, dan yang lain tidak akan bersumpah dengan asal-usul kehidupan mereka. Karena bersumpah demi asal-usul kehidupan bukanlah untuk bersenang-senang. Setelah kamu bersumpah, kamu tidak akan pernah bisa mengkhianati. Orang biasa tidak akan pernah bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka. Jika pemerintah merekrut orang dengan persyaratan seperti itu, tidak ada yang akan bergabung. Sama seperti bawahan Huangdong, mereka tidak akan bersumpah dengan asal-usul kehidupan mereka. Tapi sekarang, Luming meminta mereka untuk bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka, dan mereka tiba-tiba merasa malu. Apakah kamu tidak mau? Wajah Luming menjadi dingin dan berkata dengan dingin, kamu harus tahu bahwa aku tidak memintamu untuk berpaling kepadaku dan bekerja untukku, tetapi kamu menangis dan berteriak untuk bergabung denganku, bekerja untukku, dan melayaniku dengan baik. Lakukan kamu mengerti. Subscribe Penatua. Aneh untuk dipahami. Tiga lelaki tua Xuanming dan banyak lainnya meraung di dalam hati mereka. Jika bukan karena ancaman hidup sekarang, siapa yang mau menoleh padamu dan menangis? Jika kamu dapat melepaskan kami, jika kamu tidak membunuh kami, siapa yang ingin bergabung dengan kamu? Orang-orang itu mengeluh dengan pahit di hati mereka, tetapi tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Aku tidak ingin bersumpah, lakukan, bunuh semuanya. Luming memberikan gelombang cahaya. Ya aku akan. Kami akan. Tiga lelaki tua Xuanming hampir mati ketakutan dan meraung. Bersumpah, dibunuh, tapi tidak ada apa-apa. Apalagi Luming memiliki banyak ahli, bahkan yang kuat di kerajaan Tuhan. Tidak terkubur untuk mengikuti Luming. Luming memiliki begitu banyak master. Wajar jika Luming meningkatkan ke kantor jenderal di masa mendatang. Segera, ketiga lelaki tua Xuanming itu bersumpah setia kepada Luming. Setelah bersumpah, ketiga lelaki tua Xuanming itu adalah milik Luming. Dan kamu. Mata tajam Luming menyapu ke arah Huangdong dan yang lainnya, membuat mereka pucat. Aku bersedia menyerah. Aku bersedia menyerah juga. Belakangan, anak buah Huangdong meraung satu persatu, bersedia bersumpah setia kepada Luming dengan asal-usul kehidupan. Lagi pula, tidak banyak orang yang benar-benar tulus kepada Huangdong. Pada akhirnya, 8.000 orang menyerah kepada Luming. Hanya sekitar 2.000 orang yang masih berada di sekitar Huangdong. Sepertinya kamu tidak akan menyerah. Ayo kirim kamu ke jalan. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak menerimanya. Pada saat ini, Huangdong tiba-tiba meraung, menatap Luming dengan mata merah darah, dan berkata, kamu hanya mengandalkan bawahanmu. Kamu memiliki kemampuan untuk bertarung denganku dan berbicara dengan kekuatanmu sendiri. Apakah kamu akan melawanku? Luming, dengan ekspresi sarkastik di bibirnya, berkata, kamu memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kamu adalah kelompok terakhir yang bergabung dengan Rumah Suci Kekaisaran Taixu, dan aku, kelompok ini bergabung. Kamu telah berlatih lebih dari aku untuk selama bertahun-tahun. Apa maksudmu berkelahi denganku? Huangdong mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika aku dari angkatan terakhir, menurut usia aku dan masih di antara generasi muda, jika kamu dapat mengalahkan aku akan menyerah, bahwa semua orang aku bekerja untuk kamu, jangan pernah mengkhianati. Tapi jika aku menang, kamu akan membiarkanku pergi. Haha, aku tidak menyerah. Aku ingin menggunakan cara ini untuk mencari nafkah sendiri, tapi cara ini levelnya terlalu rendah. Luming berkata dengan ringan. Hati Huangdong tenggelam. Jika Luming tidak setuju dengannya, dia benar-benar tidak punya pilihan, mati atau menyerah. Tetapi, saat ini, Luming memalingkan suaranya dan berkata, jika kamu ingin bertarung, aku tidak peduli. Biarkan saja kamu mati. Setelah itu, Luming melangkah keluar. Kali ini, bahkan Huangdong sendiri sedikit leng, tidak menyangka Luming benar-benar akan setuju. Bagus. Huangdong menjawab dengan tergesa-gesa, melangkah keluar dan berdiri berhadapan dengan Luming. Qiu Yue, penguasa klan perang keraming, terlihat tenang. Mereka tahu kekuatan bertarung Luming. Huangdong mencari pelecehan. Ledakan. Tangan Huangdong menghembuskan nafas yang kuat. Dewa Raja 6 Puncak. Selain itu, faktor kekuatan dewa asli juga terbangun 2 kali, dan kekuatannya tidak lemah. Itu berubah menjadi kilatan petir dan membunuh Luming. Telapak tangannya seperti pisau dan memotong alis Luming. Luming melambaikan tangannya, lalu mengirim lebih dulu, telapak tangan dan telapak tangan pihak lain bertabrakan. Menyentuh. Dengan raungan, tubuh Huangdong mundur dengan liar. Telapak tangannya terasa mati rasa dan hampir pecah. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Hati Huangdong dipenuhi ombak. Hanya bergerak, dia merasa bahwa Luming tidak terduga. Tidak mungkin, dia hanya murid baru kali ini. Sekuat apapun dia, aku tidak percaya dia bisa lebih baik dariku.
Huang Dong meraung di dalam hatinya. Dia adalah yang ke-18 dalam angkatan terakhir siswa. Dia sangat berbakat dan memiliki kepercayaan diri yang kuat pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dengan siswa baru yang telah bergabung dengan tempat perlindungan kerajaan Taixu. Huang Tianshengqi. Huang Dong mengaum, dan arus udara Huang Meng naik ke langit, seperti pisau ajaib, dan membunuh Lu Ming. Ini adalah skill rahasia asli Huang Dong. Ki suci dapat mengubah ribuan tentara dengan kekuatan tak terbatas. Itu dapat membunuh musuh ratusan juta mil jauhnya. Langkah ini, Huang Dong menggunakan seluruh kekuatannya, harus membunuh Lu Ming, setidaknya juga melukai Lu Ming. Cahaya pisau Huang Meng sangat cepat. Dalam sekejap, itu dekat dengan Lu Ming. Namun, Lu Ming masih bertarung dengan satu tangan. Lu Ming membuka tangannya dan meraih Ki Huang Tiansheng. Dalam sekejap, Lu Ming memicu 4 kali kekuatan tempur dari kata pertempuran Jue, dan kekuatan ilahi di tubuhnya berputar. Sentuh. Telapak tangan Lu Ming, dengan akurat menggenggam Huang Tianshengqi, membuat Huang Tianshengqi bergetar tanpa henti, tetapi tidak dapat mematahkan telapak tangan Lu Ming. Bagaimana mungkin? Raungan Huang Dong yang luar biasa. Huang Tianshengqi adalah keahlian rahasia aslinya, yang sangat kuat. Jangankan daging dan darah, biarpun itu adalah artefak tingkat tinggi, itu harus dipotong. Tapi sekarang, itu ditangkap oleh Lu Ming dengan telapak tangannya, yang luar biasa. Selanjutnya, itu membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Hanya mendengar satu sentuhan, Huang Tianshengqi dihancurkan oleh Lu Ming, berubah menjadi cahaya kuning langit menghilang. Hanya itu yang kamu punya. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Lu Ming membuka mulutnya dengan ringan dan melangkah keluar dengan satu tangan. Telapak tangan besar terbentuk, menekan ke arah Huang Dong, seperti gunung suci. Huang Dong menjerit dan berusaha melawannya, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Lu Ming telah memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Selain kekuatan ilahi yang agung, serta tubuh iblis, semuanya terlalu kuat. Bahkan jika kultivasinya lebih rendah dari Huang Dong, itu masih digulung sepenuhnya, tanpa ketegangan. Ledakan. Huang Dong sepertinya ditekan oleh gunung suci di tubuhnya. Dia langsung berbaring di tanah dan menyemburkan darah. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak membantu. Bagaimana mungkin membangkitkan kekuatan ilahi yang asli sebanyak 3 kali? Huang Dong meraung tak percaya. Melalui pertarungan barusan, dia merasa bahwa faktor kekuatan asli Lu Ming telah terbangun 3 kali. Dalam 5 masa Raja Tuhan, dia terbangun 3 kali, sungguh menakjubkan. Anak buah Huang Dong juga terkejut. Menurut pendapat mereka, Huang Dong sudah menjadi Tian Jiao yang tak tertandingi. Dia tidak terlalu tua, dia memiliki kultivasi 6 kali lipat dari Raja Dewa. Divine Power aslinya dibangkitkan untuk kedua kalinya, dan dia juga memahami seni rahasia aslinya. Bakat seperti itu, di masa depan, akan menjadi Raja Dewa, itu soal kepastian. Bahkan nanti, itu tidak akan menjadi Raja Dewa umum, tetapi akan menjadi yang kuat di tingkat atas Taixu Senchao. Tapi kesombongan seperti itu, di depan Lu Ming, rentan, seperti bayi. Ini sangat kuat. Ketiga lelaki tua Xuan Ming juga terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ya, ini kejutan. Bakat Lu Ming di luar dugaan mereka. Dia pasti Tian Jiao di antara Tian Jiao. Selama dia tidak mati, masa depannya tidak akan terbatas. Mengikuti kesombongan seperti itu tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bermanfaat. Sebelumnya, mereka masih memiliki beberapa ketidakmauan, tetapi sekarang, jejak ketidakmauan itu menjadi tidak terlihat. Subscribe Penatua. 3 lelaki tua di Xuan Ming bahkan beruntung. Dan bawahan Huang Dong lainnya, banyak di hati juga memiliki kebahagiaan, mungkin bergabung dengan Lu Ming, adalah pilihan yang baik. Lu Ming jelas jauh lebih kuat dari Huang Dong, dan tuannya seperti awan. Jelas lebih baik bergabung dengan Lu Ming daripada bergabung dengan Huang Dong. Turun, atau tidak? Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan menatap Huang Dong. Huang Dong adalah orang yang berbakat. Jika dia menyerah, dia tidak keberatan menerimanya. Jika dia keras kepala, dia tidak keberatan membunuhnya. Aku menyerah, aku menyerah. Pada akhirnya, Huang Dong berteriak dan rela menyerah. Meskipun dia tidak mau, dia berasal dari sipil. Tidak mudah baginya untuk berjuang sampai tahap ini. Dia tidak mau menyerah. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia harus menyerah, tidak menyerah, akan mati. Sumpah. Saluran dingin Lu Ming. Huang Dong tidak punya pilihan selain bersumpah setia kepada Lu Ming. Setelah Huang Dong menyerah, beberapa bawahannya yang lebih setia secara alami mengikutinya. Ya, pindahkan orang-orangmu ke kotaku. Perintah Lu Ming. Setelah itu, Huang Dong kembali dan memindahkan semua tuannya ke Long Huang Cheng.
Kota itu dipenuhi lebih banyak orang dan menjadi lebih hidup. Itu tidak akan sepi seperti sebelumnya. Setelah itu, Luming mengirim bawahan Huangdong secara berkelompok, dan menugaskan orang-orang kuat dari klan Perang Kera untuk memimpin mereka berkeliling untuk memusnahkan bajak laut antar bintang itu. Luming, sebaliknya, tinggal di Istana Naga untuk berlatih. Di tengah Long Huangcheng, sebuah patung primitif besar berdiri, memancarkan suasana misterius. Patung primitif ini, tentu saja, adalah milik Luming, yang menyerap banyak faktor ketuhanan, yang sangat misterius. Di sekitar patung aslinya, itu diblokir oleh susunan kain biru. Kalau tidak, fluktuasi akan jauh. Di dekat patung-patung primitif, dua sosok terus bersilangan, bertarung sengit bersama. Itu Luming dan para dewa. Para dewa mengendalikan banyak jenis seni rahasia asli. Mereka juga memiliki pintu dominasi. Lebih baik berdiskusi dengan Wan Kun. Pemahaman Luming tentang gerbang dominasi akan diperdalam. Setiap jenis keterampilan rahasia asli tidak sepenuhnya dikuasai saat kamu bangun. Kamu masih perlu terus memahami dan menggali untuk memanfaatkan lebih banyak potensi dan kekuatan. Dibutuhkan pemahaman yang konstan, hari demi hari. Apalagi, kekuatan Wan Kun tak terduga. Luming dapat sepenuhnya melepaskan dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang memiliki efek besar pada pelatihannya sendiri. Ledakan, ledakan. Keduanya menampilkan gerbang dominasi. Dua gerbang besar dominasi saling silang dan bertabrakan di udara. Misalnya, dua planet bertabrakan dan menghasilkan raungan keras. Weng. Tiba-tiba, pintu Tuhan para dewa berdengung dan bergetar. Pusaran air gelap muncul di tengah gerbang. Mengaum. Di pusaran air itu, terdengar raungan yang mengerikan, seperti raungan para dewa kuno. Gelombang mengerikan keluar dari pusaran air dan membombardir Tuan Luming. Gerbang Tuan Luming bergetar hebat, dan ada retakan di atasnya. Kemudian, seluruh gerbang master runtuh dan meledak menjadi bubuk. Bahaya, bahaya. Dari pintu penguasa para dewa, Luming merasakan krisis teror. Dia berdiri telentang dengan rambut di kepalanya, tubuhnya tegang dan tubuhnya mundur dengan liar. Ambil. Para dewa berbisik dan melambaikan tangan, menutup pintu dominasi. Rasa krisis menghilang. Luming Chang menarik napas. Dewa, apa itu? Tanya Luming. Entahlah. Aku akan mendorong gerbang dominasi sedikit lebih keras. Itu saja. Tuhan menggaruk kepalanya, tetapi juga wajah keraguan. Ini sangat mengerikan. Bisakah perubahan seperti itu terjadi ketika gerbang master memahami alam yang dalam? Luming menebak. Pintu dominasinya saat ini hanyalah yang baru saja dibangunkan, yang hanya dapat menggunakan kekuatan dasar. Masih ada jalan panjang sebelum dia maju. Dia berspekulasi bahwa perubahan semacam ini dapat terjadi jika gerbang master dipahami ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan mencobanya. Saat ini, bulan musim gugur muncul untuk bersaing dengan para dewa. Sekarang, kultivasi Qiuyue telah mencapai 6 tingkat Raja Dewa, 9 lubang dan hati suci, yang membuat Qiuyue mempertahankan proses peningkatan yang cepat. Kemudian, Qiuyue dan para dewa bertarung bersama lagi dan lagi. Qiuyue sekarang juga memahami dua jenis seni rahasia asli, penggunaan alternatif, dengan cahaya pemusnahan Tuhan, kekuatannya sangat menakjubkan. Butuh ratusan gerakan untuk bertarung dengan para dewa, lalu aku pergi ke satu sisi dan memejamkan mata untuk mengerti. Setelah itu, Luming dan para dewa bertukar pandangan. Dengan cara ini, kecepatan peningkatan Luming dan Qiuyue sangat cepat. Terburu-buru, beberapa tahun berlalu dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Luming dan mereka sangat cepat. Dengan beberapa bawahan Huangdong, Panglima Perang Kera melakukan ekspedisi dan memusnahkan banyak bajak laut antar bintang. Bahkan, rumah prajurit lain dikalahkan oleh mereka dan diserahkan kepada Luming. Luming telah mengumpulkan lebih banyak kredit, jumlah bawahannya juga meningkat, dan wilayah kekuasaannya juga meningkat. Sekarang, Luming mengendalikan sebanyak 8 planet kehidupan dan lebih banyak planet sumber daya, 19. Namun, kredit yang terkumpul tidak cukup untuk meningkatkan kantor perwira militer Luming. Tidaklah mudah untuk meningkatkan kantor Jenderal Luming. Ekspansi cepat Luming juga menarik perhatian beberapa kekuatan tetangga. Kantor Jenderal adalah kekuatan yang kuat di sekitar Luming, yang merupakan kantor Jenderal. Sudah bertahun-tahun sejak berdirinya kantor Jenderal. Kepala kantor Jenderal lebih tua dari Luming. Aku tidak tahu berapa banyak generasi yang dia miliki. Dia sudah tua. Selama periode ini, kantor Jenderal Kai Huang telah membahas urusan Luming. Ibu kota suci Taixu yang jauh, kantor Master Nasional, juga merencanakan. Guo Shifu, ruang diskusi. Guru nasional sedang duduk di tempat yang tinggi, melihat ke bawah. Di mana Luming mengatur keluarganya? Bagaimana penyelidikannya?
Guru nasional membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan pembunuhan. Telah diketahui bahwa Luming memilih untuk membangun sebuah keluarga di Tianhunxing, dan sekarang dia tinggal di Bintang Qianlong. Di bawah, seorang lelaki tua berambut putih menjawab. Bintang Qianlong, Bintang Tianhun, bagus. Aku akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Guru nasional berbicara dengan dingin dan suaranya dingin. Puan Boshi, kita sedang diawasi oleh banyak orang sekarang. Kita seharusnya tidak mengirim orang untuk membunuh Luming secara terang-terangan. Pria tua dengan rambut putih membungkuk. Aku tahu itu. Guru nasional mengetuk meja. Sebagai pejabat penting Taiksu Sengchao, guru nasional memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika dia langsung mengirim orang untuk membunuh Luming, dia akan menyebabkan kepanikan di prefektur lain. Lagi pula, Taiksu Sengchao terdiri dari dua bagian, satu adalah inti dari Taiksu Sengchao, yang lainnya adalah banyak rumah klan. Jika pejabat kunci di inti Taiksu Sengchao dapat mengirim seseorang untuk mengeksekusi satu rumah klan sesuka hati, kantor klan lain pasti akan panik dan berhati dingin, dan akan terjadi keresahan. Kecuali rumah klan di sisi itu benar-benar melakukan kejahatan besar. 3339. Sekarang, bagaimanapun juga, Luming tidak sendirian, tetapi telah membentuk keluarganya. Jika Luming tidak melakukan kesalahan dan Tuan Nasional langsung mengirim seseorang untuk membunuh Luming, itu akan menimbulkan kepanikan di pemerintahan klan lain. Lawannya pasti akan menyerangnya dengan ini. Saat itu, Guru Nasional pun harus menanggung banyak tekanan. Sekarang, Master Nasional sudah lama tenang. Dia tidak semarah dulu ketika dia baru tahu bahwa Wu Fan terbunuh. Bukankah ada banyak rumah klan di sekitar Luming? Rumah klan itu, saling bersaing, ingin saling mencaplok. Kurasa tidak sedikit yang ingin melawan Luming. Selama kita mengirim orang untuk membantu rumah klan ini secara diam-diam dan menghancurkan Luming, tidak ada yang akan meragukan bahwa aku melakukannya. Jalan Guru Nasional, membunuh kesempatan dingin. Guru Nasional itu bijaksana. Di bawah, lelaki tua berambut putih dan beberapa lainnya tersanjung satu demi satu. Oke, kirim seseorang ke wilayah Bintang Tianhun. Ingatlah untuk bertindak secara rahasia. Aku ingin mendengar berita kematian Luming. Tuan Nasional memerintahkan untuk turun. Tianhun Xingyu, kantor Jenderal Gurun, sedang berunding lagi. Para pejabat senior kantor Jenderal berkumpul. Yang duduk di atas adalah kepala kantor Jenderal, yang dikenal sebagai Jenderal Gurun. Jenderal Keiyuan adalah pria parubaya dan kekar. Dia juga adalah halaman suci kerajaan Tianjiao dari Taiksu sejak lama. Kemudian, dia mendirikan keluarganya di sini. Setelah perjuangan yang begitu lama, dia akhirnya diangkat menjadi jenderal, yang menguasai wilayah dan memiliki banyak talenta. Jenderal, rumah besar Qianlong telah berkembang terlalu cepat. Selama periode ini, perompak bintang 7 telah dimusnahkan dan 2 rumah tentara telah dihancurkan. Wilayahnya telah dekat dengan kita, jadi kita tidak dapat menahannya. Selanjutnya, seorang tokoh penting di kantor jenderal melamar. Rumah Qianlong adalah apa yang mereka sebut Luming. Ya, rumah Qianlong penuh dengan ambisi. Itu telah berkembang pesat sejak didirikan. Puannya seperti awan, dikatakan bahwa ada lebih dari selusin dewa teratas saja. Cepat atau lambat, mereka akan bersaing dengan kita untuk sumber daya. Kemanusiaan lain. Kerumunan memandangi jenderal di atas, menunggu jawabannya. Yah, kita harus waspada terhadapnya. Aku mendapat kabar bahwa pemimpin rumah Qianlong adalah Tianjiao yang tak tertandingi dari kelompok halaman suci kerajaan Taiksu ini. Di antara kelompok siswa baru, ada sekelompok ahli keraming klan perang. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Kita harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Yah. Beri aku perintah untuk berangkat dalam 3 hari dan menghancurkan rumah Qianlong. Jenderal memberi perintah. Saat itu, seorang pria besar dengan penampilan seorang penjaga masuk dan membungkuk dan berkata, laporkan kepada jenderal, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu. Siapa ini? Tanya sang jenderal. Aku tidak tahu, pihak lain tidak mengatakannya. Pihak lain hanya mengatakan bahwa mereka dapat membantu sang jenderal untuk menyelesaikan masalah besarnya. Jalan penjaga. Selesaikan masalah besar. Haha. Jenderal itu mencibir dan berkata, biarkan mereka masuk. Aku ingin melihat apa yang suci. Ya. Penjaga itu memegang tinjunya dan mundur. Segera setelah itu, penjaga masuk dengan 3 pria berbaju hitam. Apa maksudmu membantuku memecahkan masalah besarku? Jenderal itu menatap ketiga pria berjubah hitam itu, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Namun, ketiga pria berjubah hitam itu tidak bergerak. Seorang pria di tengah berkata, jenderal seharusnya ingin membunuh Luming, yaitu rumah Qianlong. Kami dapat membantu sang jenderal untuk menghancurkan rumah Qianlong. Hahaha, konyol kamu ada di sini karena rumah Qianlong. Benar-benar masalah besar bagiku jika kamu hanya rumah Qianlong.
Aku bisa membalikkan tanganku dan menghancurkannya. Jenderal itu tertawa dengan nada meremehkan. Luming memiliki banyak dewa top di bawahnya, lalu kenapa? Bisakah raja tertinggi dibandingkan dengan raja? Dan dia sendiri telah mencapai ranah raja dewa. Selain itu, dia bukan hanya raja dewa di rumah umum reklamasi gurun, tetapi juga memiliki kekuatan lain yang kuat, yaitu keberadaan negara raja dewa. Dua orang kuat di kerajaan para dewa dan pangeran, untuk memusnahkan hanya Luming, bukan untuk menyerahkan tangan mereka. Jenderal, sebaiknya kamu tidak memandang rendah Luming. Aku khawatir kamu akan menderita kerugian besar. Pria kulit hitam di tengah. Maksudmu, aku tidak bisa berurusan dengan Luming lagi. Aku harus mengandalkan kekuatanmu untuk menghadapi Luming. Jenderal itu dingin. Bisa dibilang begitu. Pria berjubah hitam di tengah. Itu suara yang besar. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Jenderal berkata dengan dingin, mengatakan itu, dia mengedipkan mata kepada orang-orang di bawah. Segera, seorang pria besar melangkah keluar. Biarkan aku mencoba. Apakah kamu punya keahlian? Pria besar itu minum dingin dan mengembuskan napas kuat-kuat. Pria besar ini juga memiliki kultivasi Raja Dewa tertinggi. Dia mencoba yang terbaik untuk menutupi ketiga pria berjubah hitam itu. Pergi. Seorang pria berjubah hitam di sampingnya minum dengan dingin, melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Orang kuat dari puncak Dewa Raja mendengus, seolah-olah dia telah ditabrak oleh gunung suci, dan tubuhnya terbang kembali. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan muntah darah. Wang, gerakan ajaib. Dewa Raja. Mata sang jenderal sedikit menyipit. Bagaimana? Gelap di tengah takut diminta. Tuhan itu kuat dan lemah, aku akan mencobanya. Jenderal berkata, bersuara sepanjang jalan, sang jenderal meledak, memerintah, mengulurkan tangan. Ledakan. Seluruh aula berguncang, dan nafas teror, seperti puncak gunung Tai, menderu ke arah pria berbaju hitam di tengah. Pria berbaju hitam di tengah, tidak terburu-buru, mengulurkan telapak tangannya yang kering dan bertemu dengan telapak tangan sang jenderal. Menyentuh. Telapak tangan kedua orang itu, yang dibombardir bersama, menimbulkan gelombang yang mengerikan. Untungnya, telapak tangan kedua orang itu sangat konvergen, jika tidak, fluktuasi yang mengerikan dapat langsung menghancurkan aula menjadi bubuk. Kemudian, sosok yang mundur dengan cepat, adalah sang jenderal. Tubuhnya yang besar, lebih cepat dari kecepatan penyelamatan dan jatuh di kursinya. Salah satu tangannya ada di punggungnya, gemetar terus-menerus. Pembuluh darahnya menonjol dan darah merembes keluar. Matanya penuh martabat. Bagaimana? Pria kulit hitam di tengah bertanya lagi. Bagus, oke, mari kita bekerja sama, haha. Jenderal itu tertawa, dan dia berspekulasi dalam hatinya bahwa orang-orang ini benar-benar luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Yah, aku benar-benar penasaran. Tanya sang jenderal. Jangan meremehkan Luming, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Pria berjubah hitam di tengah. Oh, kapan itu akan dimulai? Jenderal itu berkata. Lebih cepat daripada nanti, mulailah sekaligus. Selain itu, sebaiknya kamu tidak mengirim orang sebanyak yang kamu mau, kirim saja satu orang untuk memimpin, agar tidak menarik perhatian pihak lain. Jubah hitam di tengah itu manusiawi. Yah, aku punya orang kuat di kerajaan Tuhan. Aku akan mengirimnya untuk bergandengan tangan denganmu. Jenderal itu berkata. Segera setelah itu, keempat sosok itu diam-diam meninggalkan kantor sang jenderal dan menghilang di langit berbintang. 3340. Luming, Qiuyue dan Wanshan masih berlatih di bawah patung primitif. Pada hari ini, Luming tiba-tiba menerima pesan dari Lan Sang bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dicari. Luming segera pergi untuk melihat Lan Sang. Paman Lan, kenapa terburu-buru mencariku? Tanya Luming. Kamu melihat. Begitu Lan Sang melambaikan tangannya, sebuah gambar muncul di langit, yang merupakan langit berbintang. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul dan menghilang dalam sekejap. Tapi Luming masih melihat ada 4 orang. Apakah orang-orang ini datang untuk kita? Luming bertanya. Tidak buruk. Lan Sang mengangguk dan berkata, sejak insiden Huangdong terakhir, aku telah meletakkan beberapa susunan pada beberapa meteorit yang tersebar di sekitar bintang Qianlong. Susunan ini dapat mendeteksi situasi di langit. Jika seseorang memasuki jangkauan susunan, itu akan terdeteksi. Orang-orang ini sangat kuat, aku khawatir mereka tidak pandai datang. Pendatang tidak baik, ayo buka gerbangnya dan biarkan mereka datang dan pergi. Luming mencibir. Segera, mereka mengatur untuk mengevakuasi orang-orang di dekat gerbang kota, lalu mengumpulkan orang-orang kuat dari klan Perang Kera dan menunggu dengan tenang. Yang akan datang. Segera,
Kera mulai berbicara. Kali ini Kera juga datang, terutama karena dia tidak mengetahui kekuatan pihak lain, jadi Luming meminta Kera untuk datang ke sisinya, yang mana lebih aman. Di luar langit berbintang, ada 4 lampu pelangi yang berkedip sangat cepat, saat berikutnya keempat lampu pelangi itu menghilang. Segera setelah itu, 4 sosok muncul di luar kota. Keempat orang ini, 3 di antaranya, tentu saja adalah 3 orang berjubah hitam misterius. Ada juga seorang lelaki tua kekar, yang merupakan lelaki kuat di kerajaan dewa lain dari rumah Jenderal Kai Huang. Statusnya adalah yang kedua setelah Jenderal, dan namanya adalah Mingze. Bunuh. Mata Mingze berbinar dengan kesempatan untuk membunuh, dengan suara rendah. Kalian bertiga duluan. Aku bersembunyi di kegelapan, untuk berjaga-jaga. Kepala manusia berjubah hitam. Tidak masalah. Mingze dan yang lainnya mengangguk, lalu melintas dan bergegas ke Istana Naga. Kepala pria berjubah hitam itu melintas dan menghilang di udara. Pembentukan Long Huang Cheng tidak dimulai. Secara alami, Luming tidak sengaja memulainya. Mingze dan 2 pria berjubah hitam memasuki kota dengan mulus. Tidak ada. Ketika mereka memasuki kota, mereka menyapu pikiran mereka dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar. Bersenandung. Tiba-tiba, Mingze dan 2 pria berjubah hitam dikelilingi oleh rune padat, rune tak berujung, terjalin menjadi susunan besar. Arai besar menutupi mereka, memadatkan cahaya pedang, dan membunuh mereka. Ini adalah susunan yang telah lama disiapkan oleh pedagang biru. Tidak, ini tipuan. Salah satu pria berbaju hitam minum sedikit. Tidak ada seorang pun di sini, hanya ada satu formasi. Tak perlu dikatakan, mereka telah mengerti, mereka telah ditipu, dan mereka telah terungkap. Wah, wah. Susunan besar memadatkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, membunuh 3 orang siang Mingze. Itu hanya arai besar, itu rusak. Mingze meraung, dan nafas teror pecah. Dia melambaikan pedang besar dan memotongnya. Cahaya pedang melonjak dan mengalahkan cahaya pedang. 2 pria berjubah hitam juga bergerak, yang juga sangat kuat. Itu adalah pencapaian kerajaan ilahi. Mereka memegang pedang hitam dan memotong banyak lampu pedang hitam yang mengerikan, yang menghancurkan lampu pedang dari barisan besar. Ketiga dewa itu sangat kuat. Mereka tidak bisa menjebak mereka sama sekali. Mereka bergegas keluar dengan cepat. Saat ini, Luming datang bersama sekelompok orang dan muncul tidak jauh dari sana. Luming. 2 pria berjubah hitam, matanya keluar dari mesin pembunuh yang dingin. Tujuan perjalanan mereka adalah Luming. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Sebaiknya kamu jujur, dan kamu akan ditinggalkan dengan seluruh tubuh. Luming minum dingin. Kamu adalah penguasa rumah Qianlong. Sungguh naif bagimu untuk berpikir bahwa hanya satu susunan yang dapat menjebak kita. Sangat naif bagiku untuk memecahkannya. Mingze mengaum, nafasnya kencang, dan pedangnya memotong secara horizontal, seolah membelah langit menjadi 2. Cahaya pedang yang terkondensasi oleh arai terus meledak. Sua. Di dinasti Ming, pedang orang-orang di dinasti Ming bergabung menjadi cahaya pedang yang terang, yang menembus cahaya pedang dan menembus ruang lingkup susunan. Nak, mati untukku. Mingze, dengan wajah galak, membunuh Luming dengan pedangnya. Orang kuat di kerajaan Tuhan begitu mengerikan sehingga planet biasa akan terbelah 2, apalagi manusia. Jika pisau ini dipotong, Luming menjamin tidak akan ada residu yang tersisa. Sayangnya, pihak lain tidak bisa memotong. Bunuh. Seorang prajurit kera banyak minum dan melangkah keluar. Sebuah tongkat besi muncul di tangannya. Dia melambaikannya, dan udara meledak terus-menerus. Kapan? Batang besi dan pedang bertabrakan, dan petir meletus. Sebuah kolom cahaya naik ke langit dan bergegas ke ruang angkasa yang dalam dari bintang-bintang, dan menghancurkan beberapa meteorit. Kemudian, tubuh Mingze bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Tapi Panglima Perang Kera baru saja mundur. Yang kuat di kerajaan Tuhan. Mata Mingze bermartabat. Pantas saja ketiga pria berjubah hitam itu mengatakan bahwa Luming tidak mudah dihadapi. Awalnya, ada juga orang kuat di kerajaan dewa. Jika kamu memiliki Tuhan, bunuh dia. Mingze banyak minum, dan dia membunuhnya lagi. Prajurit kera bersorak, dan tubuhnya mulai membengkak, menampilkan formula pertarungan hantu yang unik. Menggunakan formula pertempuran hantu, kekuatan klan perang kera Ming melonjak, sebatang tongkat meledak, dan kehampaan bergetar hebat. Menyentuh. Tubuh Mingze, seperti bola, meledak. Membunuh. Orang kuat dari klan perang kera Ming terus membunuh siang Mingze. Kesempatan bagus, bunuh. Saat ini, kedua pria berjubah hitam itu juga keluar dari formasi dan berubah menjadi 2 lampu pedang gelap. Mereka juga membunuh Luming, dan kecepatan mereka secepat mungkin. Namun, di samping Luming,
ada dua panglima perang kera lainnya yang menonjol dan meninju, menghalangi kedua pria berjubah hitam itu. Dewa Raja lagi, dua Raja Dewa. Kedua pria berbaju hitam itu terkejut. Ada begitu banyak dewa di tepi Luming, yang di luar dugaan mereka. Dalam dugaan awal mereka, tidak akan ada terlalu banyak dewa di sekitar Luming. Membunuh. Dewa dari dua panglima perang kera itu minum, membunuh dua pria berjubah hitam, dan melancarkan serangan badai. Kekuatan kedua pria berjubah hitam ini sangat luar biasa. Bahkan jika dua klan pertempuran kera menunjukkan taktik hantu mereka, mereka tidak bisa tidak menggambar. Paman Lan, bisakah kamu melihat seni rahasia apa yang mereka gunakan dan siapa yang mengirimnya? Luming berbicara kepada Lan Sang. Lan Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua adalah pembunuh. Mereka tidak bisa melihat kepala mereka sama sekali. Orang-orang ini pasti telah dilatih secara diam-diam. Pembunuh yang dapat mengirimkan beberapa dewa dan raja hanyalah mereka yang berasal dari ibu kota suci. Luming mengangguk. Saat ini, Mingze benar-benar jatuh ke angin dan dalam bahaya. Brengsek, Mingze mengaum di dalam hatinya dan mulai mundur. Dia ingin melarikan diri. 3341. Mingze memiliki ide untuk mundur dan ingin melarikan diri. Dengan raungan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan orang-orang kuat dari Panglima Perang Kera. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan itu, mundur dengan liar, lalu berbalik dan lari. Tapi saat berikutnya, tubuhnya menjadi kaku dan pupil matanya berkontraksi dengan tajam. Karena aku tidak tahu kapan, ada lagi prajurit kera besar dan besar berdiri di depannya. Keluar dari sini. Ming Zai minum dengan keganasan di wajahnya. Dia menerobos dan membunuh masa lalu dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin bertarung dengan cara berdarah. Tapi segera dia putus asa. Ledakan. Klan perang kera hantu juga mengeluarkan nafas teror. Nafas itu seperti gelombang, menyapu langit berbintang. Itu juga Raja Dewa. Ah, sial. Mingze meraung putus asa. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana ada begitu banyak dewa di rumah seorang prajurit. Membunuh. Orang-orang kuat dari klan perang Hades melancarkan serangan badai. Dan panglima perang kera di belakang juga terbunuh. Kekuatan kedua panglima perang itu terlalu mengerikan. Mingze mencoba yang terbaik untuk menolaknya, tetapi tidak membantu. Setelah beberapa langkah, Mingze mengeluarkan teriakan melengking. Tubuhnya diledakkan oleh kepalan besar, yang hancur berkeping-keping. Jiwanya mencoba melarikan diri, dan ditangkap oleh orang hebat lainnya dari Panglima Perang Kera. Namun, semangat Mingze belum hancur untuk saat ini, karena Luming ingin menanyakan sesuatu. Saat ini, kedua pria berjubah hitam dan kedua Panglima Perang Hades tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua belah pihak sudah bertarung hampir 100 gerakan. Kekuatan kedua pria berjubah hitam itu sungguh mengerikan. Mereka bahkan bisa bertarung dengan Panglima Perang Kera yang menampilkan formula adu hantu. Wah! Saat itu, cahaya pedang meledak dari kepala Luming. Cahaya pedang ini, secepat kilat, terlalu cepat untuk dibayangkan. Seperti peri yang terbang di luar langit, itu menusuk alis Luming. Cahaya pedang yang mengerikan menyelimuti Luming. Luming bahkan bisa bergerak. Pria berjubah hitam ketiga yang bergerak. Ini adalah pemimpin dari 3 pria berjubah hitam. Kekuatannya lebih kuat dari 2 pria berjubah hitam lainnya. Tuhan dan Raja. Perbedaan antara setiap level lebih besar. Ada celah besar di antara setiap tingkat kerajaan Tuhan. Jika kamu memiliki yang kuat, kamu dapat dengan mudah membunuh yang lebih rendah. Tapi setiap celah besar di alam Raja Dewa lebih besar daripada Raja Dewa. Jika satu lebih kuat, kekuatannya berbeda. Pria berbaju hitam adalah Tuhan dan Raja. Kekuatan yang begitu menakutkan, ditambah dengan tersembunyi dalam kegelapan, meledak dalam masalah, tiba-tiba menghantam Luming, itu hampir merupakan pukulan mematikan. Belum lagi Luming, bahkan yang kuat dari Senjun Yizong pasti akan mati, dan dualitas Senjun adalah berbahaya. Namun, Luming menyeringai di sudut mulutnya dan tidak khawatir sama sekali. Sebab, dia sudah mengantisipasi adegan ini. Sebelumnya, melalui formasi di bawah kain biru, dia telah melihat 4 orang datang ke sisi lain, Mingze dan 3 pria berjubah hitam. Di belakang, hanya Mingze dan 2 pria berjubah hitam yang bergegas masuk ke kota. Tak perlu dikatakan, ada seorang pria berbaju hitam bersembunyi di kegelapan. Oleh karena itu, Luming sudah siap. Kecepatan cahaya pedang luar biasa. Itu datang dalam sekejap, dan itu akan menusuk alis Luming. Mati. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan cahaya yang ganas dan bersemangat, seolah-olah dia telah melihat Luming mati di bawah pedangnya. Selama Luming terbunuh, Master Nasional pasti mendapat banyak hadiah. Tetapi pada saat ini, Luming tiba-tiba mengulurkan 2 jari ke cahaya pedang. Kong!
Lampu pedang bergetar, dan itu diperbaiki secara langsung. Itu dijepit oleh dua jari dan tidak bisa bergerak. Tidak baik. Kepala pria berjubah hitam itu sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa mempercayainya. Pedang yang harus dibunuhnya diblokir, dan ditangkap dengan dua jari. Bagaimana mungkin? Dia adalah pria yang kuat dengan dua dewa dan raja. Apa keberadaannya? Bisakah kamu memegangnya dengan dua jari? Saat memikirkan itu, hatinya bergetar dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Kembali. Pada saat ini, hatinya sepanjang kata, kembali. Karena tidak mungkin dia menghadapi keberadaan cahaya pedang di antara dua jari. Dia sangat tegas. Begitu dia memikirkannya, dia melepaskan pedangnya dan mundur dengan tiba-tiba. Tapi sudah terlambat. Pria yang mencubit pemimpin pria berjubah hitam dengan dua jari secara alami adalah kera dari tetua klan perang. Masih mau pergi, naif. Kera dari suara ketidakpedulian, dan kemudian, jari-jarinya sok, kekuatan yang mengerikan meledak ke dalam pedang. Tiba-tiba, pedang itu berdengung dan bergetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatannya lebih cepat dari kecepatan mundurnya pemimpin berjubah hitam itu. Dalam sekejap, dia menyusul pemimpin pria berjubah hitam itu. Tidak bagus. Pemimpin pria berjubah hitam itu terkejut di dalam hatinya dan meraung dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang ada di seluruh langit, membentuk roda besar pedang Ki. Itu terus berputar di depannya, mencoba menghalangi cahaya pedang yang membunuhnya. Tetapi, cahaya pedang menyala, dan roda pedang Ki runtuh dalam sekejap, dan cahaya pedang menembus alis pemimpin pria berjubah hitam itu. Murid pemimpin pria berjubah hitam itu sangat besar. Sayangnya, dia tidak memiliki nafas kehidupan dan jatuh sepenuhnya. Satu gerakan, kamu akan terbunuh. Seberapa kuat? Lu Ming juga kagum dengan kekuatan Keracong. Sejak dia keluar bersamanya, dia bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Lu Ming tidak tahu tentang kekuatan kera. Namun, kita dapat mengetahui bahwa kekuatan kera benar-benar luar biasa. Lu Ming berspekulasi bahwa kekuatan keseluruhan klan perang kera Ming jelas tidak berada di bawah 9 istana surgawi Jue. Sebagai sesepuh agung klan perang kera, kekuatan kera adalah yang kedua setelah pemimpin klan perang kera. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Pemimpin pria berjubah hitam terbunuh, dan dua orang berjubah hitam lainnya ketakutan, takut bertarung, dan ingin melarikan diri. Tetapi dalam situasi seperti itu, bagaimana kita bisa melarikan diri? Menyentuh. Kera itu melangkah keluar, mengulurkan telapak tangannya, dan maju ke depan. Ledakan. Telapak tangan besar berwarna gelap, menutupi langit dari matahari, menekan kedua pria berbaju hitam itu. Kedua pria berjubah hitam itu mencoba melawan, tetapi akibatnya, mereka terguncang hebat dan memuntahkan darah. Mereka terluka parah dan tidak memiliki perlawanan. Mereka dikelilingi oleh orang-orang kuat dari klan perang kera. Katakan, siapa yang mengirimmu? Lu Ming menatap kedua pria berbaju hitam itu dan bertanya dengan dingin. Jika kamu ingin membunuh, kamu tidak bisa mendapatkan informasi dari kami. Seorang pria berbaju hitam menanggapi dengan tatapan maut. Kamu tidak takut mati? Tanya Lu Ming. Apa yang kamu takutkan? Kedua pria berbaju hitam itu menjawab. Yah, aku akan membawamu ke jalan. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, seorang prajurit kera dari kerajaan Senjun maju dan meninju. Salah satu pria berjubah hitam itu langsung meledak dan jatuh di tempat. Itu hanya membunuh salah satu dari mereka, yang lain, dan tidak. Sekarang katakan tidak, jika kamu melakukannya, aku akan membiarkanmu hidup. Lu Mingdao. Namun, pria berbaju hitam yang tersisa tidak memiliki rasa takut sama sekali. Melihat Lu Ming dengan acuh tak acuh, dia tidak takut sama sekali. 3342. Lu Ming sakit kepala. Orang seperti ini sekilas tahu bahwa dia adalah orang mati dan pembunuh yang terlatih khusus. Lu Ming bertemu orang seperti ini lebih dari sekali dan dua kali di sepanjang jalan. Orang seperti ini sama sekali tidak takut mati, dan hampir tidak mungkin mengetahui informasi dari pihak lain. Apalagi sebagian besar jiwa pihak lain dilarang. Begitu jiwa dicari, larangan itu akan pecah dan menghancurkan jiwa pihak lain. Tidak mungkin mencari jiwa. Aku bilang. Pada saat ini, suara lain muncul, yaitu suara Mingze. Mingze hanya memiliki satu jiwa tersisa, yang dipegang oleh orang kuat dari klan perang kera. Di kerajaan Tuhan, jiwa sangat kuat. Sekalipun tubuh hancur, jiwa juga dapat menemukan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Saat ini, dia ketakutan setengah mati dan secara alami berteriak. Lu Ming senang, tapi wajahnya diam. Dia berkata, silakan, siapa yang mengirimmu? Ku bilang, berjanjilah untuk tidak membunuhku. Ming Zedo. Jangan bunuh aku.
Lu Mingdao. Tidak, aku tidak percaya. Jika kamu bersumpah dengan asal-muasal hidupmu, aku akan melepaskanmu. Mingze menangis. Sampai sekarang, kamu berani menawar denganku dan membunuhnya. Wajah Luming menjadi dingin dan melambai ke orang kuat dari klan perang kera. Tidak, tidak, jangan. Mingze berteriak ketakutan, dan jiwanya bergetar dan hampir pecah. Katakan. Luming berkata dengan ringan. Aku dari kantor jenderal, dan jenderal ingin membunuhmu. Teriak Mingze, tidak berani bersembunyi sedikit pun, karena takut dihancurkan. Rumah Jenderal Gurun. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Secara alami, dia pernah mendengar tentang rumah sang jenderal, yang berada di dekat rumah Qianlong. Jelas, pihak lain takut padanya, dan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namun, bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat seperti seorang jenderal yang membuka gurun? Adapun mereka, jangan bilang mereka juga dari kantor jenderal. Luming menatap pria berbaju hitam itu. Mereka bukan orang dari kantor jenderal yang membuka gurun. Mingze bahkan jalan yang sibuk. Dari mana asalnya? Siapa yang mengirimnya? Tanya Luming. Aku tidak tahu tentang ini. Kata Mingze. Melihat wajah Luming tenggelam, dia segera berteriak, aku benar-benar tidak tahu. Kamu harus percaya padaku. Mereka pergi mencari Jenderal Kai Huang sendiri dan berkata mereka akan membantunya membunuhmu bersama. Adapun asal-muasal identitasnya, sang jenderal sendiri tidak tahu. Apa yang aku katakan itu benar. Teriak Mingze, takut pada Luming Wan tidak senang dan membunuhnya. Luming mengerutkan kening. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Mingze itu benar. Aku mengirim seseorang untuk membunuhku di depan umum, karena takut menimbulkan kepanikan di rumah klan lain, jadi mereka diam-diam mengirim orang untuk membantu rumah klan lain membunuhku. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Luming mencibir dan dengan mudah menebak rencana pihak lain. Apakah itu pangeran atau guru nasional? Hati Luming berubah. Karena dua orang inilah yang paling dicurigai. Tentu saja, pasukan lain tidak bisa tidak mencurigai mereka. Seperti Jiu Tian Wangfu, Lan Jia, keluarga bangsawan Zhan Shen dan sebagainya. Bunuh dia. Luming berbicara kepada seorang panglima perang. Prajurit kera mengangguk, dan kekuatan kehancuran melonjak ke arah jiwa Mingze. Kamu tidak. Mingze berteriak ngeri, tetapi pada saat berikutnya, jiwanya langsung meledak dan menghilang. Kemudian, Luming melihat pria berjubah hitam terakhir lagi, mengungkapkan warna meditasi. Dia sedang berpikir tentang bagaimana mendapatkan beberapa informasi dari orang lain. Aku akan mencari jiwanya. Pada saat ini, kera membuka mulutnya. Dalam jiwa pihak lain, diperkirakan larangan telah diberlakukan. Kata Luming. Kera mengangguk dan berkata, aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Berapa banyak informasi yang bisa didapat, berapa banyak informasi yang bisa dihitung. Akhirnya, Luming mengangguk, yang merupakan satu-satunya cara. Mungkin kera bisa mendapatkan beberapa informasi dari pencapaiannya yang tak terduga. Kera dari berjalan melewati, lambaian tangan, kekuatan yang kuat menyelimuti pria berjubah hitam terakhir. Tubuh pria berjubah hitam itu terus-menerus meledak dan berceceran darah. Prestasinya benar-benar ditinggalkan, dan kultivasinya ditinggalkan. Ketika dia mencari jiwanya, dia memiliki lebih sedikit perlawanan. Kemudian, kera dari tubuh, gas hantu terisi, pria berjubah hitam diselimuti, mulai mencari jiwa. Saat berikutnya, populasi berjubah hitam meraung, dan rune muncul di alisnya. Kepalanya semakin membesar, seperti mau meledak. Dalam jiwa pihak lain memang dilarang. Setelah jiwa dicari, mode ledakan diri akan diaktifkan. Tekan aku. Kerahu minum dengan ringan, kekuatan ilahi melonjak, ingin menekan kekuatan terlarang semacam itu. Ada cahaya yang menyilaukan di antara mereka. Pada saat berikutnya, dengan keras, kepala pria berbaju hitam itu pecah dan jatuh sepenuhnya. Itu adalah ledakan larangan. Petunjuk apa yang bisa didapat kera dari pendahulunya? Tanya Luming, dengan secercah harapan di hatinya. Hanya beberapa potong, tapi aku sudah tahu siapa pengirimnya. Kera mengikuti Tao. Siapa ini? Luming bertanya dengan tergesa-gesa. Taiksu Senchao, guru nasional. Kera mengikuti Tao. Benar saja, itu dia. Di mata Luming, cahaya dingin berkembang. Jelas bahwa Luming ingin membalaskan dendam penyihir itu. Orang tua, suatu hari, aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Luming berpikir dalam hati. Terlebih lagi, kantor jenderal untuk reklamasi gurun mungkin sudah tidak ada lagi. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Kemudian, setelah membersihkan medan perang,
Luming membawa kera bersamanya, dan beberapa kera dari wilayah Senjun, dan membunuh mereka menuju kantor jenderal. Kantor Jenderal Kei Huang menempati wilayah yang luas, mencakup beberapa sungai bintang, dan wilayahnya jauh lebih besar daripada rumah tentara. Tentu saja, Luming tidak perlu bertarung satu persatu. Dia langsung membunuh kantor jenderal. Saat ini, sebuah perjamuan sedang disiapkan di kantor jenderal. Perjamuan ini untuk merayakan penghancuran rumah Qianlong, dan kemudian untuk merayakan orang-orang berjubah hitam itu. Jenderal tahu bahwa pria berjubah hitam itu pasti memiliki asal-usul yang hebat, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk saling menjilat. Jenderal duduk di atas, perlahan minum anggur, menunggu kabar baik. Jenderal. Tiba-tiba, seorang penjaga bergegas masuk. Bagaimana? Mingze sudah kembali, bukan? Hubungi dia sekarang. Jenderal itu berkata. Tidak, seseorang masuk, menerobos garis pertahanan di luar planet dan membunuh di sini. Jalan penjaga. Apa? Jenderal Gurun tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan meraung, siapa itu? Sisi mana? Berapa banyak orang yang datang? Aku tidak tahu, hanya ada 5 orang dari pihak lain. Cara penjaga. 5. Mata sang jenderal berkilat, dan dia jelas terkejut. Dia mengira orang lain dari kantor jenderal yang menyerangnya. Pergi dan lihat. Jenderal berbaris keluar. Ledakan. Begitu dia terbang, dia mendengar raungan yang mengerikan. Bangunan di sekitarnya terus-menerus retak. Jeritan datang, dan beberapa ahli terbunuh. 3343. Jenderal itu mendongak dan melihat 5 sosok berdiri tinggi di atas langit, seperti dewa perang, menghadap ke bagian bawah. Kelima orang ini, tentu saja, adalah Luming, Keracong, dan 3 orang kuat lainnya di kerajaan Tuhan. Dengan kekuatan tempur beberapa panglima perang kera dan kekuatan pertahanan rumah Jenderal Kei Huang, bagaimana mungkin mereka bisa memblokirnya? Mereka dengan mudah membunuh inti dari rumah Jenderal Kei Huang. Jenderal reklamasi Gurun naik ke langit. Tubuhnya mengeluarkan nafas yang mengerikan dan menutupi seluruh kehampaan. Matanya penuh amarah dan dia menatap Luming. Siapa kamu? Mengapa menyerang kantor jenderal? Jenderal itu sangat marah. Beberapa panglima perang kera memberinya rasa panik. Jika dia tidak takut dengan kekuatan mereka, dia akan langsung membunuh Luming dan mereka. Kamu mengirim seseorang untuk membunuhku belum lama ini. Siapa aku? Luming menjawab dengan ringan. Kamu adalah rumah Qianlong, Luming. Mata sang jenderal penuh dengan keheranan. Dia mengirim Mingze. Mingze adalah satu-satunya yang kuat di alam Tuhan dan Raja. 3 pria berjubah hitam lebih tak terduga. Mereka benar-benar keberadaan negara Raja Dewa, dan mereka bukan negara Raja Dewa secara umum. Apakah tidak aman untuk membunuh Luming dengan kekuatan yang begitu kuat? Mengapa Luming tidak hanya hidup, tetapi juga di sini? Dalam benak sang jenderal, ada firasat buruk, hawa dingin di hatinya, dan dia bergegas ke Tianlinggei. Akhirnya, sudah kubilang, aku di sini hari ini untuk melihatmu di jalan. Luming berkata dengan dingin. Pergi. Jenderal itu tidak berhenti sama sekali, tetapi berbalik dan pergi. Ketika Luming dapat muncul di sini, dia tahu bahwa jika dia melumpuhkan mereka, kemungkinan besar akan ada lebih banyak kesialan. Mingze dan yang lainnya kurang lebih berbahaya, tetapi Luming terbunuh di sini. Jelas bahwa Luming mengendalikan kekuatan yang mengerikan, yang benar-benar di luar kemampuannya untuk dihadapi. Jadi, dia berbalik dan pergi tanpa henti. Tapi sebelum dia terbang jauh, dia berhenti. Sesosok muncul di depannya, menghalangi retretnya. Sosok ini dari kera. Kecepatannya luar biasa, dan dia muncul di depan Jenderal Gurun. Nak, aku akan membunuhmu. Jenderal Gurun marah dan meraung dan membunuh Luming. Namun, sisi Luming, 3 panglima perang kera keluar, dipenuhi dengan rasa teror. 3 dewa, dengan tangan mereka pada saat yang sama, dan 3 tinju besar, menekan Jenderal Gurun. Kultivasi sang jenderal juga merupakan bagian penting dari Raja Dewa. Kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dari Mingze. Namun, dia masih belum puas dengan 3 orang kuat dari klan pertempuran kera. Setelah bergerak, sang jenderal berteriak, lengannya terbuka lebar, tubuhnya tampak retak, dan dia terus meludahkan darah. Dia meraung untuk bergegas keluar dari belakang, tetapi kera itu menamparnya secara acak dan menerbangkannya, membuatnya lebih terluka. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jenderal itu benar-benar ketakutan dan berteriak dengan liar. Kekuatan anak buah Luming terlalu kuat, terutama kera. Dia bisa menekannya dengan tamparan sesuka hati. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia dipaksa, dia akan mati. Jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu ingin aku memaafkanmu? Konyol. Saluran dingin Luming.
Lepaskan hidupku, selama kamu mengampuniku, aku bersedia menyerah padamu, dan mengambil alih seluruh kantor Jenderal Reklamasi untukmu. Jenderal itu meraung. Ambil seluruh rumah Jenderal Gurun dan kembalikan padaku. Hati Luming bergerak, dan kemudian lambaian tangannya, menandakan bahwa orang-orang kuat dari klan perang Hades akan berhenti. Dia sekarang berkembang pada saat mempekerjakan orang. Jika pihak lain menyerah, itu akan baik. Jika kamu ingin menyerah, kamu bisa bersumpah demi asal-usul kehidupan, kamu akan selalu setia padaku dan tidak pernah mengkhianati. Luming berkata dengan dingin. Bersumpah demi asal-usul kehidupan. Kamu, jangan pergi terlalu jauh. Seru sang jenderal. Dia adalah keberadaan kerajaan Tuhan. Begitu dia bersumpah setia kepada Luming dengan asal-usul hidupnya, dia akan terikat pada Luming seumur hidupnya. Sulit baginya untuk menerima. Oh, kalau begitu kamu mati. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak, aku berjanji. Teriak Jenderal Reklamasi Gurun, hampir ketakutan setengah mati. Dia ingin membicarakan kondisinya dengan Luming, tetapi dia tidak menyangka Luming tidak akan bermain kartu sesuai rutinitas. Jika dia tidak setuju, dia akan dibunuh. Hatinya tercekik sampai mati, tetapi dalam menghadapi situasi seperti itu, dia hanya bisa setuju. Segera, sang jenderal bersumpah untuk setia kepada Luming. Sang jenderal beralih ke Luming, dan bawahannya secara alami beralih ke Luming. Mereka adalah orang-orang Luming. Kamu mengambil sekelompok ahli terkuat, ikuti aku ke bintang Qianlong. Luming memerintahkan sang jenderal untuk membuka gurun. Secara alami, sang jenderal, jujur, memilih sekelompok elit dan mengikuti Luming ke bintang Qianlong. Luming tersenyum di wajahnya dan mendesah bahwa dia akhirnya tersedia. Sebelumnya, dia hanya membawa beberapa ratus orang dari klan perang Kra. Meski mereka semua ahli, jumlahnya terlalu kecil. Meskipun Huang Dong menoleh padanya, Huang Dong hanyalah rumah tentara, dan tuannya terbatas. Yang kuat di puncak kerajaan dewa adalah 3 lelaki tua Xuanming. Jumlah orang itu masih terlalu sedikit. Lagi pula, kantor Jenderal Kai Huang adalah rumah besar seorang jenderal dengan banyak ahli. Ada lebih dari 10 dari mereka. Selain itu, ada lebih banyak dewa tingkat tinggi. Dengan cara ini, jumlah anak buah Luming meningkat secara dramatis, dan ada lebih banyak master dan lebih banyak orang yang tersedia. Lain kali adalah mengintegrasikan dan mengendalikan sepenuhnya wilayah yang dikuasai oleh kantor Jenderal Kai Feng. Di ibu kota terpencil Taixu, ada sebuah aula tempat sang master duduk. Apakah kamu belum mendengar kabar dari si pembunuh? Puan berbicara, wajahnya sedikit murung. Dia mengirim 3 orang mati di kerajaan Tuhan, yang disebut pembunuh, yang telah menghitung waktunya. Mereka seharusnya sudah lama kembali. Namun, mereka belum kembali, dan belum ada kabar yang datang, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Belum ada kabar. Kami sudah mengirim seseorang untuk menghubungi kami, dan tidak ada kabar sama sekali. Seorang lelaki tua menjawab. Sial, apa yang terjadi? Guru nasional meraung dan merasa lebih gelisah. Dia berpikir sejenak dan berkata, pergi ke si pembunuh dan periksa tablet giok dari kehidupan dan jiwa ketiga orang itu. Ingatlah untuk bertindak secara rahasia. Jangan ketahuan, kembalilah secepat mungkin. Ya. Pria tua itu mengepalkan tangan, lalu melintas dan pergi. Luming. Puan nasional bergumam, dan matanya penuh dengan pembunuhan, kamu pasti telah membunuh Vanner. Jika kamu tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa layak menjadi Vanner? Suara pembunuhan bergema di aula. Setelah setengah hari, lelaki tua berambut putih itu kembali ke aula. 3344. Bagaimana? Begitu lelaki tua berambut putih itu kembali, guru nasional itu bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah pria tua berambut putih itu sangat jelek. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, tablet giok kehidupan dan jiwa ketiga pembunuh telah dihancurkan. Apa? Tuan itu meraung, yang tidak bisa dipercaya. Pelat giok jiwa kehidupan yang rusak melambangkan bahwa 3 pembunuh telah jatuh. Mereka adalah 3 pembunuh di negara bagian Senjun, termasuk pembunuh ganda Senjun. Ini adalah kekuatan yang mengerikan, dan semuanya jatuh. Orang kuat macam apa yang ada di sekitar Luming? Wajah Master Nasional itu sangat suram. Dia mengerti bahwa dia membenci Luming. Terus kirim orang, aku tidak percaya. Aku tidak bisa membunuh bajingan kecil itu. Puan Nasional meraung, dan kesempatan untuk membunuh menjadi semakin kuat. Guru Nasional, tidak mungkin. Pria tua berambut putih itu dengan cepat menasihati. Mengapa? Guru bertanya dengan mata. Sekarang, 1000 orang suci dan orang-orang dari istana 1000 orang suci, termasuk pangeran kedua, semuanya menatap kita.
Jika kita mengirim orang untuk membunuh Luming sesuka hati, akan mudah bagi mereka untuk mengetahuinya. Ketika kita mendakwa Tuan Nasional di depan Yang Mulia, aku khawatir tidak akan mudah baginya untuk mempertanggungjawabkannya. Terlebih lagi, pihak Luming diikuti oleh para panglima perang kera. Aku curiga ada banyak dewa dan pangeran di sekitar Luming, dan bahkan orang kuat dari 1000 istana surga suci mengikuti Luming. Kali ini, pembunuhan itu gagal, dan lain kali aku ingin membunuh, aku khawatir kesulitannya akan meningkat tajam. Tidak semudah itu. Pria tua berambut putih itu menjelaskan. Cara bagus apa yang kamu miliki? Kamu tidak bisa membiarkan bajingan kecil itu lolos begitu saja. Aku berkata, Luming, bocah itu, harus mati. Guru nasional berbicara dengan acuh tak acuh. Bocah itu, kamu harus membunuhnya, tapi jangan terburu-buru sebentar. Pria tua berambut putih itu berkata. Oh, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, dia adalah tuan. Dia menjadi tenang dan tahu bahwa tidak bijaksana mengirim orang sekarang. Terakhir kali dia impulsif dan dibunuh langsung ke halaman suci kerajaan Taiksu. Masalahnya dilaporkan kepada kaisar oleh pangeran kedua, dan dia dihukum berat. Sekarang, semua pihak menatapnya. Jika dia tertangkap oleh seseorang, dia akan dihukum lebih berat. Namun, dia tidak mau membunuh Luming. Puan Nasional, Luming tidak berada di wilayah bintang Tianhun. Itu sangat dekat dengan medan pertempuran Taiksu Seng Chao dan orang barbar. Jika Luming ingin mengembangkan dan meningkatkan level rumah klan, itu tidak cukup untuk memusnahkan bajak laut bintang. Nanti, dia pasti akan bergabung dengan medan perang dan memburu orang barbar di medan perang, sehingga mengumpulkan kredit lebih cepat. Selama dia pergi ke medan perang dan bergabung dengan tentara, tidak mudah baginya untuk mati. Pria tua berambut putih itu berkata. Wajar. Mata guru tiba-tiba berbinar, memancarkan esensi cahaya. Selama Luming masuk tentara dan bergabung dengan medan perang, dia memiliki banyak cara untuk menyelesaikan Luming tanpa meninggalkan jejak apapun. Kalau begitu biarkan bocah itu hidup untuk jangka waktu lain. Selama dia memasuki medan perang, dia akan mati. Guru nasional acuh tak acuh. Rumah besar Qianlong telah memasuki periode perkembangan yang stabil. Luming terus mengirim orang untuk berkelahi, memusnahkan perompak bintang di sekitarnya dan mengumpulkan pujian. Luming sendiri, bersama Qiu Yue, berlatih di bawah patung primitif. Pada saat yang sama, Luming juga akan membiarkan mereka yang telah memberikan kontribusi pada penanaman di bawah patung primitif. Mereka yang memasuki penanaman patung primitif semuanya dikejutkan oleh efek dari patung aslinya, karena efeknya sangat merugikan. Orang-orang itu, belum pernah melihat efek yang begitu baik dari Tuhan yang asli. Berita bahwa Luming memiliki dewa primitif dengan efek buruk secara alami menyebar. Tiba-tiba, anak buah Luming bekerja lebih keras untuk membunuh bajak laut Starcraft dan ingin mendapat kesempatan untuk berlatih di bawah patung primitif. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultivasi seseorang, bahkan jika dia adalah dewa, dia harus selalu memahami dan berlatih keras. Daya tarik dewa-dewa primitif tentu saja sangat besar. Para dewa tidak menemani Luming berlatih selama periode ini. Menurut para dewa sendiri, kultivasinya telah mencapai kemacetan, dan dia harus keluar untuk bertarung dan berlatih serta menemukan peluang untuk menerobos alam dewa dan raja. Karena itu, para dewa juga mengikuti pasukan untuk memburu para perompak bintang itu. Dengan cara ini, waktu berlalu, dekade telah berlalu. Selama bertahun-tahun, kendali Luming atas wilayah itu berkembang, dan semakin banyak tuan yang berada di bawah komandonya. Banyak dari mereka mendengar bahwa Luming memiliki patung primitif yang misterius, dan mereka datang ke Luming secara sukarela. Tentu saja, siapapun yang ingin bergabung dengan Luming harus terlebih dahulu masuk ke arai besar di bawah Lan Sangbu dan mengujinya. Orang-orang dengan motif tersembunyi semuanya ditendang oleh Luming. Pada hari ini, Luming sedang berlatih. Tiba-tiba seseorang melaporkan bahwa seseorang ingin melihat Luming. Siapa itu? Tanya Luming. Ini seperti seseorang dari kediaman Liu Feng. Laporkan ke bawahan kamu. Liu Feng Junhou. Mata Luming berkilat. Hanya ada satu rumah Junhou di seluruh wilayah bintang campuran langit, yaitu rumah Liu Feng Junhou. Ini adalah rumah klan yang telah berkembang selama bertahun-tahun, dan kekuatannya sangat kuat. Junhou, kedua setelah Tian Wangfu, kepala Junhou, yang dikenal sebagai Junhou, sudah menjadi Taiksu Seng Chao tingkat tinggi, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Beberapa rumah Junhou teratas sama kuatnya dengan beberapa rumah yang lebih lemah. Sama seperti beberapa rumah pangeran teratas, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari rumah besar Jiu Jue Tianwang. Satu-satunya perbedaan adalah manfaatnya. Jika kamu mengumpulkan kredit yang cukup, kamu dapat meningkatkan ke yang baru.
Rumah Liu Feng Junhou tidak begitu kuat, tapi tidak bisa diremehkan. Liu Feng Junhou Fu, tiba-tiba dikirim untuk menemuinya, disebut apa? Pergi dan lihat. Lu Ming pergi keluar dan datang ke aula. Aula ini khusus digunakan untuk menerima tamu. Saat Lu Ming datang, dia melihat beberapa orang yang sudah duduk, tetapi mereka tidak duduk di kursi tamu, melainkan duduk di kursi utama. Seorang pria parubaya berusia 30-an, duduk di kursi utama, di sampingnya, berdiri dua pria tua. Kamu adalah Lu Ming, penguasa rumah Qianlong. Pria parubaya itu duduk di kursi yang seharusnya menjadi milik Lu Ming. Dia memandang rendah Lu Ming dan bertanya dengan enteng. Tidak buruk. Lu Ming tersenyum sesuka hati, berjalan ke kursi di samping dan duduk. Berani. Di sisi pria parubaya itu, seorang pria tua minum dengan dingin. Matanya seperti listrik. Dia menatap Lu Ming dan berkata, jika kamu tidak memintamu untuk duduk, siapa yang memberimu keberanian? Lu Ming tersenyum, terdiam. Di sini, tapi wilayahnya, Bintang Qianlong. Pihak lain berlari entah kenapa, tidak hanya duduk di kursi utamanya, sekarang dia duduk sendiri, tapi juga dimarahi. Perasaan diri ini, terlalu baik. Di sini, tampaknya ini adalah wilayahku, Bintang Qianlong, tapi ini bukan rumahmu di Liu Feng Junhou. Lu Ming menanggapi dengan ringan. Jadi apa, tidak peduli di mana itu. Bagaimana kamu bisa membandingkan identitas kamu dengan markis kecil? Apakah kamu tidak mengerti bahwa kamu harus menghormati ketika kamu melihatnya? Orang tua itu sangat marah. 3345. Kamu bersedia menjadi anjing dengan hormat. Aku tidak punya kebiasaan ini. Lu Ming sangat marah dan tertawa, dingin dan sarkastik. Kamu ingin mati. Lelaki tua itu marah, matanya dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Ini adalah nafas kerajaan. Sua, sua. Begitu lelaki tua itu menghembuskan napas, beberapa sosok bergegas keluar aula dan berdiri di samping Lu Ming. Dia adalah salah satu kera yang kuat. Baiklah. Pada saat ini, pria parubaya berusia 30-an berbicara, dan kemudian, pria tua itu segera menahan napas dan berdiri dengan hormat di belakang pria parubaya itu. Lu Ming, kan? Baiklah, aku akan langsung ke intinya dan mengatakan untuk apa aku di sini. Kamu telah berkembang sangat cepat dan menempati banyak planet sumber daya. Planet sumber daya ini dapat dieksploitasi dan dieksploitasi oleh kamu. Pada titik ini, pria parubaya berhenti. Lu Ming tidak berbicara, menunggu pihak lain berikutnya. Tapi setiap tahun setelah itu, kamu akan membayar upeti ke rumah Liu Feng Junhou setiap tahun. Jumlah spesifiknya telah terdaftar, ambil dan lihatlah. Dengan lambaian tangannya, pria parubaya itu terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming meraihnya dengan senyum sinis di bibirnya. Ternyata pihak lain datang untuk membayar upeti. Namun, Lu Ming tidak berniat membayar upeti. Dengan sejumput jari dan sentuhan, rune giok itu terjepit dan meledak. Lu Ming bahkan tidak melihatnya, karena tidak perlu melihatnya. Melihat bahwa Lu Ming bahkan tidak melihatnya, dia memecahkan batu giokfu. Wajah pria parubaya itu suram di matanya, dan matanya meledak dengan pembunuhan yang dingin. Dia berkata dengan suara dingin, Lu Ming, apa maksudmu? Maksud aku sangat sederhana, aku tidak punya rencana untuk membayar upeti kepada orang lain, jadi silakan kembali. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming memerintahkan untuk pergi. Apakah kamu tidak ingin membayar upeti? Hahaha, Lu Ming, aku beritahu kamu, jika kamu tidak berencana untuk membayar upeti ke rumah Liu Feng Junhou kamu akan keluar dari wilayah bintang campuran langit. Di sana tidak ada tempat untukmu di sini. Pria parubaya itu bersemangat untuk minum, dan wajahnya ganas. Tidak ada tempat untukku. Aku ingin melihat bagaimana kamu tidak meninggalkan tempat untukku. Sekarang, keluar dari sini. Lu Ming minum dingin. Nak, kamu mencari kematian. Di sisi pria parubaya itu, pria tua itu sangat marah dan melangkah keluar. Kekosongan bergetar dengan liar, dan nafas yang keras pecah. Seluruh aula bergetar. Napas seperti air pasang menekan ke arah Lu Ming, jadi dia harus berlutut. Namun, nafas belum menyentuh Lu Ming. Di samping Lu Ming, embusan napas keluar untuk menghalangi pria itu. Salah satu kera besar yang muncul di hadapan Panglima Perang Darat. Jika kamu berani melawan, kamu pantas mati. Melihat napasnya tersumbat, lelaki tua itu sangat marah. Dia seperti burung besar dan melompat ke arah Lu Ming. Turunkan dia. Lu Ming berbicara dengan lemah. Ya. Prajurit kera itu menunjukkan tatapan ganas, dan senyum muram muncul di sudut mulutnya, membunuh lelaki tua itu. Ledakan. Dua orang bam bergerak, momentum sengit, ke segala arah menyebar. Namun, selain Lu Ming, ada orang kuat dari klan perang kera Ming yang keluar, menghalangi momentum yang tersebar. Berani,
bunuh. Pada saat ini, pria parubaya di belakang, pria tua lainnya bermulut dingin, melangkah keluar, mengeluarkan nafas yang sangat luar biasa. Orang tua ini juga seorang Raja Dewa. Pria parubaya itu datang dengan dua dewa, tampaknya untuk mengejutkan Luming. Namun, kedua dewa itu jelas tidak cukup. Aku akan melakukannya. Di tepi Luming, seorang prajurit kera kekar keluar. Dengan tangan yang besar, dia meraih bagian depan dengan telapak tangannya yang besar. Serangan lelaki tua itu ditangkap oleh tangan besar dan terlepas. Tuhan dan Raja itu ganda. Pria tua itu berseru dan wajahnya berubah dengan liar. Kali ini, klan perang kera besar adalah keberadaan ganda Tuhan dan Raja. Tuhan dan Raja adalah dua, yang jauh lebih baik dari satu. Ledakan. Panglima perang kera hantu, yang merupakan dewa dan raja, berangkat untuk menyerang. Hentikan, ini salah paham. Pria tua itu berteriak dan ketakutan. Dia berencana untuk menstabilkan Luming dan pergi. Tapi Luming mencibir dan terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain. Klan perang kera hantu, yaitu dewa dan raja, terus menyerang. Tanpa beberapa gerakan, lelaki tua itu tidak bisa menolak. Dia ditekan oleh panglima perang kera. Dia berbaring di tanah dengan kejang dan muntah darah. Namun, lelaki tua yang memulai perkelahian itu tidak jauh lebih baik. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia terpaksa mundur berulang kali. Akhirnya, lelaki kuat dengan kekuatan ganda Tuhan dan Raja naik untuk menekannya dan membiarkannya berbaring di tanah dan memuntahkan darah. Dua lelaki tua, satu demi satu, ditekan, meludahkan darah dan berbaring di tanah. Kamu. Pria parubaya itu gemetar dan menatap Luming. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Luming begitu kuat sehingga dia bahkan memiliki keberadaan Tuhan dan Raja. Sekarang, keluar dari sini. Luming melangkah maju menuju pria parubaya itu. Luming, kamu sangat berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah Markis kecil Liu Feng, yang adalah ayahku. Kamu berani memindahkanku. Pria parubaya banyak minum. Keluar dari sini. Luming minum dengan dingin, dan napasnya terengah-engah. Dia menekan pria parubaya itu dengan satu tangan. Luming, kamu dikenal sebagai Tian Jiao yang tiada taraf, yang ketiga dari rumah suci kerajaan Taixu yang baru. Aku ingin melihat apa yang kamu miliki. Pria parubaya itu sangat marah, napasnya terengah-engah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya biru. Dia berubah menjadi pedang biru dan menebas Luming. Pria parubaya itu bernama Liu Fengqiao. Beberapa tahun yang lalu, dia juga seorang murid Akademi Suci Kerajaan Taixu. Dia juga pria yang bangga dengan kekuatan yang kuat. Kapan? Kedua pria itu saling memukul. Tubuh Luming bergetar dan mundur sedikit. 7 puncak Raja Dewa. Luming bergerak. Haha, apa yang ketiga, begitu saja. Berlututlah untukku. Liu Fengqiao melihat langkah untuk mengusir Luming, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia terus membunuh Luming. Tapi begitu. Luming menyeringai di sudut mulutnya. Hanya satu gerakan, dia hanya gerakan acak, tidak menggunakan banyak kekuatan. Ledakan. Pada saat ini, Luming secara langsung memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Pada saat yang sama, 11 jenis kekuatan suci di tubuhnya berlari dengan cepat dan melonjak keluar. Kemudian, Luming menjalankan tubuh emas iblis itu dan terbang menuju Liu Fengqiao. Ledakan. Telapak tangan Luming langsung membombardir pedang biru lawan dengan raungan keras. Pedang biru Liu Fengqiao terus bergetar dan kemudian meledak. Kekuatan amarah membuat tubuh Liu Fengqiao bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Matanya penuh keheranan. Kamu, kekuatanmu. Liu Fengqiao berseru. Meskipun dia bukan peringkat teratas Tian Jiao, dia juga memiliki 7 puncak budidaya Raja Dewa. Luming tidak lebih dari 5 Raja Dewa. Dia 2 kali lebih tinggi dari Luming. Dia sebenarnya didorong mundur oleh Luming. Buang satu. Luming berbicara dengan dingin dan terus menyerang. Segera setelah itu, Liu Fengqiao dan kedua lelaki tua itu bersama-sama, berbaring di tanah, meludahkan darah seperti anjing mati. Terima kasih sudah subscribe Penatua.